Utusan itu sangat cepat, jadi dia segera tiba sebelum jam 6. Utusan itu berhenti sejenak. Mata hijaunya menyapu ke 6 orang itu. Selain lelaki tua Hu dan lelaki tua berjubah hitam, hati semua orang bergetar dan mereka menundukkan kepala. Ada 2 kultivator formasi jiwa di sini. Cahayanya menghilang, menampakkan pemuda tampan itu. Meskipun wanita yang datang bersama lelaki tua Hu menundukkan kepalanya, pipinya masih sedikit merah. Pria ini adalah orang paling tampan yang pernah dia temui. Kemana kalian akan pergi? Suara pemuda itu tenang, tapi tidak menyembunyikan aura merendahkannya. Orang tua itu segera dapat mengetahui bahwa kultivasi pemuda ini berada di puncak tahap awal formasi jiwa. Dia mencibir di dalam hatinya tetapi tidak mengungkapkan apapun di permukaan saat dia berkata, kita akan pergi ke makam abadi. Tatapan pemuda itu tertuju pada wanita berkerudung putih dan dia berkata, buka kerudungmu. Lelaki tua berjubah hitam itu melangkah maju dan berkata, Tuan utusan, Nyonya mendapat perintah dari kepala rumah agar dia tidak boleh dengan mudah memperlihatkan wajahnya. Saya harap Tuan utusan itu bisa mengerti. Tatapan pemuda itu berbinar. Setelah merenung sebentar, dia melambaikan lengan bajunya dan terbang. Mereka berenam merenung sejenak. Mata orang tua Hu berbinar dan kemudian dia mengikuti pemuda itu. Dia ingin tahu mengapa utusan Suzaku ini datang ke Chu. Setelah dia pindah, Qiu Siping, Su Luo, dan wanita itu segera mengikuti. Wanita berkerudung putih memandang lelaki tua itu, mengatupkan giginya, dan mengikuti mereka. Orang tua itu menghela nafas dan mengikutinya. Semua orang mengikuti pemuda itu, tetapi dari kejauhan. Mereka melihatnya terbang ke utara. Sepertinya tujuannya juga adalah makam abadi. Orang tua Hu diam-diam berpikir, mungkinkah semacam harta karun muncul di makam abadi? Tapi saat pikiran itu terlintas di kepalanya, ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia melihat pemuda itu terbang di atas lembah. Pemuda itu sepertinya telah bertemu dengan semacam kekuatan yang kuat dan didorong mundur lebih dari 100 kaki. Pemuda itu mengungkapkan ekspresi terkejut. Orang tua Hu mendarat di gunung terdekat. Semua orang mengikutinya dan memandang pemuda itu. Pemuda itu mengerutkan kening. Dia mengeluarkan sebuah batu giok dan memeriksanya. Instruksi di dalam batu giok mengarah ke tempat ini. Dia merenung sebentar sebelum mengambil beberapa langkah ke depan. Lalu dia tiba-tiba merasakan tekanan yang menakutkan, sehingga ekspresinya berubah dan dia segera mundur. Orang tua Hu penasaran. Dia melihat ke arah lembah dan melihat sebuah pagoda. Di bawah pagoda duduk seseorang, tetapi tidak ada kehidupan yang keluar dari orang itu. Itu tampak seperti tubuh mumi. Pemuda itu mencoba beberapa kali tetapi tidak bisa menembus lebih dari 5 km ke dalam penghalang. Ekspresinya gelisah, dan pada akhirnya dia mengatupkan tangannya dan berkata, saya Feng Yusan dari Suzaku. Saya ingin menyapa sesama kultivator Cheng Niu. Cheng Niu. Mata orang tua Hu menjadi serius. Dia terkejut. Matanya tanpa sadar tertuju pada tubuh mumi di bawah pagoda. Tidak mengherankan kalau dia begitu terkejut. Nama Cheng Niu menjadi sangat terkenal di lautan iblis. Cerita tentang Cheng Niu hampir tidak pernah berakhir. Ada rumor yang mengatakan bahwa dia diam-diam telah dilatih oleh Suzaku dan akan menjadi orang yang mewarisi gelar Suzaku. Kalau tidak, bagaimana lagi Suzaku tidak merespons dengan gaya sombong seperti biasanya setelah dia mengambil lengan dari kupu-kupu merah. Ada juga rumor bahwa dia adalah murid dari suatu kekuatan rahasia dan bakatnya jauh melampaui Red Butterfly. Rumor juga menyatakan bahwa di dalam kekuatan rahasia ini, ada banyak kultivator yang jauh lebih kuat daripada Cheng Niu, itulah sebabnya Suzaku tidak berani melawannya. Selain itu, ada rumor yang lebih konyol lagi yang mengatakan bahwa Cheng Niu bahkan belum berkultivasi selama lebih dari 60 tahun, menjadikannya lebih berharga bagi Suzaku daripada kupu-kupu merah. Ada banyak cerita dan rumor seperti ini. Cheng Niu. Mata wanita berkerudung putih itu berbinar dan napasnya menjadi sesak. Dia berpikir jika Cheng Niu mau membantunya, maka semuanya akan baik-baik saja. Pria tua di sampingnya menunjukkan sedikit rasa hormat di matanya. Saya tidak pernah menyangka Cheng Niu yang terkenal akan ada di sini. Qiu Siping menarik napas dalam-dalam. Pantas saja utusan dari Suzaku datang ke Chu. Su Luo memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Wanita cantik itu dengan lembut berkata, aku ingin tahu apa hubungan Cheng Niu ini dengan Chu. Saat dia mengatakan ini, lelaki tua Hu merenung sejenak dan kemudian berkata, batalkan perintah untuk mengirim seseorang ke Sekte Langit Awan. Su Luo terkejut, tapi dia segera setuju. Pemuda itu menunggu sebentar.
Setelah tidak mendengar jawaban, dia mengerutkan kening dan berkata, "Rekan kultivator Cheng, saya di sini bukan tentang Anda melukai kupu-kupu merah tetapi untuk menyampaikan surat tantangannya. Saya harap Anda bisa keluar untuk menemui saya." Saat dia mengatakan ini, keenam orang itu memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Mata orang tua Hu berbinar dan dia melihat ke arah lembah. Setelah sekian lama, masih belum ada respon dari lembah. Feng Yusan sangat marah. Dia adalah murid Suzaku, jadi dia dihormati kemanapun dia pergi. Bahkan negara kultivasi peringkat 5 pun tidak berani mundur seperti ini. Mata Feng Yusan menjadi suram dan dia perlahan berkata, "Rekan kultivator Cheng, jangan menolak niat baik kami hanya untuk menyesalinya nanti. Tidak ada yang berani mengabaikan perintah Suzaku." Saat dia selesai berbicara, kekuatan yang kuat datang dari lembah. Kekuatan itu membentuk tangan raksasa yang mencengkeram pemuda itu. Serangkaian suara berderak terdengar dari dalam tangan. Dahi Feng Yusan dipenuhi keringat dan matanya dipenuhi ketakutan. "Saya utusan Suzaku. Cheng Niu, jangan gegabah. Saya di sini hanya untuk menyampaikan surat tantangan." Suara tenang terdengar dari dalam lembah. "Tanggal." Feng Yusan dengan cepat berkata, 3 bulan dari sekarang, di Gunung Suzaku di kuil surga bagian barat. "Bagaimana kamu tahu aku ada di sini?" Meskipun suara Wang Lin tenang, ada sedikit niat membunuh di dalamnya. Feng Yusan tidak ragu menjawab, "Saya benar-benar tidak tahu. Ini dikirim dari Gunung Suzaku. Jika bukan karena mereka, Tuan Kupu-Kupu Merah pasti sudah datang mencarimu. Lokasi Anda juga diturunkan oleh mereka." Pada saat ini, ekspresi orang tua Hu menjadi aneh. Dia merasa familiar dengan suara ini. Dia berbalik dan melihat ke arah Qiu Siping dan melihat bahwa Qiu Siping tercengang. Sepertinya Qiu Siping sudah menebak hal yang sama. Setelah jeda, suara Wang Lin terdengar dari lembah. "Saya tidak punya waktu." Tangan tak terlihat di sekitar Feng Yusan menghilang, memungkinkan dia mendapatkan kembali kebebasannya. Punggungnya dipenuhi keringat dingin saat ini. Sekarang dia akhirnya memahami teror Cheng Niu. Dia awalnya berpikir bahwa Cheng Niu hanya mampu mengambil lengan kakak seperguruan senior kupu-kupu merah karena dia menggunakan beberapa trik. Kini dia tidak lagi berpikir seperti itu. Tanggapan Wang Lin menempatkannya dalam situasi yang sulit. Dia merenung sedikit, mengatupkan tangannya, dan dengan hormat berkata, "Rekan kultivator Cheng, atas perintah Gunung Suzaku kamu bertarung dengan kupu-kupu merah. Mereka jarang mengirimkan pesan apapun. Dalam 100 tahun terakhir, mereka hanya mengirimkan 3. Pertama kali merekrut Red Butterfly sebagai murid inti. Kedua kalinya adalah menghentikan orang mengejar Anda. Ketiga kalinya adalah ketika mereka memberitahukan lokasimu dan memerintahkanmu untuk melawan kupu-kupu merah. Saya yakin Anda akan menerima keuntungan besar jika menang. Lagi pula, dari 3 pesan itu, 2 di antaranya berhubungan denganmu." Suara Wang Lin terdengar dari dalam lembah. "Katakan pada kupu-kupu merah bahwa meskipun dia ingin bertempur, itu harus terjadi dalam 10 tahun. Feng Yusan merenung sejenak, tersenyum masam, dan menggenggam tangannya. Dia berbalik dan menghilang dalam seberkas cahaya. "Teman-teman lama di lembah, silakan masuk." Dengan itu, domain Zhou Yi menghilang. Orang tua Hu tertawa dan berjalan ke lembah. Di belakangnya, wanita berkerudung putih dan pelayannya mengikuti. Qiu Siping ragu-ragu sejenak sebelum segera mengikuti Su Luo dan wanita itu. Di dalam lembah, tubuh mumi bergerak ketika mereka berenam tiba. Setelah serangkaian suara berderak, mata tubuh mumi itu terbuka. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, berdiri, dan tersenyum. Dia melambaikan tangannya dan mengelilingi dirinya dalam kabut putih tebal. Setelah kabut menghilang, Wang Li muncul di hadapan mereka dengan mengenakan jubah putih. Segala sesuatu yang mendarat di tubuhnya selama berkultivasi telah lenyap. Wang Lin menunjuk ke tanah dan tiba-tiba sebuah meja yang terbuat dari batu muncul dari tanah. Beberapa kursi batu juga bermunculan. "Tolong duduk." Wang Lin duduk, melambaikan tangannya, dan 1 set teh muncul di atas meja. Orang tua Hu menatap Wang Lin dan duduk di seberangnya. Wanita cantik itu dengan cepat menyapa Wang Lin, berjalan, dan menuangkan teh untuk semua orang. Wang Lin memandang pria tua berjubah hitam di sebelah wanita berkerudung putih dan tersenyum. "Rekan kultivator, silakan duduk." Orang tua itu menatap Wang Lin lama-lama. Dia menyadari bahwa ini adalah orang yang sama sejak saat itu. Ekspresi kompleks muncul di wajahnya saat dia duduk. Yang lain juga duduk. Orang tua Hu memandang Wang Lin dan tersenyum pahit. "Saya tidak tahu apakah saya harus memanggil Anda sesama kultivator Wang atau sesama kultivator Cheng." Wang Lin mengambil cangkir, menyesapnya dan tersenyum. "Nama hanyalah sebutan kami satu sama lain.
Tidak perlu terlalu khawatir tentang hal itu. Wanita berkerudung putih itu masih menatap Wang Lin. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang kompleks. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa Cheng Niu yang terkenal adalah orang ini. Wang Lin memandang wanita itu dan berkata, "Nyonya masih secantik sebelumnya. Saya yakin Anda sedang menuju ke makam abadi untuk menyelamatkan ayah Anda karena Anda bersama sesama kultivator Hu." Wanita berkerudung putih itu berbisik, "Dulu, gadis kecil ini tidak mengetahui identitas seniornya. Saya harap senior memaafkan kekasaran saya. Nama Cheng Niu sangat terkenal di seluruh Suzaku. Bahkan orang tua Hu pun terkejut karenanya, apalagi dia." Episode 342 Sisa Orang Liar. Wang Lin meletakkan cangkirnya dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Dia memandang ke arah Qiyu Siping dan berkata, "Saudara Qiyu, jika kamu menyerahkan segalanya dan tinggal sendirian, kamu memiliki kesempatan untuk memahami jalan surga." Qiyu Siping tersenyum masam. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menyimpan fakta bahwa dia sekarang mengikuti orang tua Hu dari Wang Lin. Dia berkata, mencapai tahap formasi jiwa. Itu sulit. Orang tua Hu mengambil cangkir itu dan menyesapnya. Dia terkejut dengan rasanya. "Rekan kultivator Wang, teh ini." Wang Lin tersenyum. "Teh ini bukan dari Suzaku tapi dari planet kultivasi lain. Saya tidak sengaja mendapatkan ini selama perjalanan saya ke alam surgawi beberapa tahun yang lalu." Orang tua Hu menarik napas dalam-dalam. Dia menatap Wang Lin dengan sedikit keraguan di matanya sebelum berkata, "Rumor mengatakan bahwa ketika saudara Wang pergi ke alam surgawi, kamu mengambil tangan dari kupu-kupu merah. Apakah saudara Wang dapat memperoleh energi spiritual surgawi?" Cara dia menyebut Wang Lin secara tidak sadar berubah. Wang Lin memandang orang tua Hu dan berkata, "Saya sudah mendapatkannya." Mata orang tua Hu berbinar. Dia memandang Wang Lin dan dengan tulus berkata, "Saya bersedia membayar berapapun harganya untuk energi spiritual surgawi. Saya berharap rekan kultivator Wang bersedia menjualnya." Wang Lin tersenyum tipis. "Masalah ini tidak mendesak. Kita bisa menunggu sampai tiba waktunya untuk melakukan terobosan ke tahap transformasi jiwa." Saya bertanya-tanya, untuk apa rekan kultivator Hu pergi ke makam abadi? Orang tua Hu diam-diam berpikir bahwa meskipun Wang Lin belum lama berkultivasi, dia adalah seekor rubah tua yang dapat dengan mudah mengubah topik pembicaraan. Setelah mendengar Wang Lin, dia tertawa dan berkata, "Itu benar. Lalu ketika orang tua ini akan mencapai tahap transformasi jiwa, saya harus datang dan meminta beberapa dari Anda. Adapun makam abadi, Anda harus meminta sesama kultivator Zixin untuk menjelaskannya." Wanita berkerudung putih memandang Wang Lin dan berkata, "Senior, di dalam makam abadi ada pohon reinkarnasi. Junior punya peta yang bisa membawa kita ke sana." Wang Lin dengan tenang menyesap tehnya. Wanita yang datang bersama lelaki tua Hu dengan patuh menuangkan secangkir lagi untuk Wang Lin. Dia sesekali melirik Wang Lin. Setelah Qiyu Siping mendengar pohon reinkarnasi, matanya dipenuhi dengan keinginan. Su Luo menunjukkan tampilan yang sama. Wanita berkerudung putih memandang Wang Lin dan menemukan bahwa ekspresinya tidak berubah sama sekali setelah mendengar tentang pohon reinkarnasi. Reaksinya sama seperti reaksi orang tua Hu. Dia hanya bisa menghela nafas secara diam-diam. Wang Lin sangat nakal, jadi dia tidak bisa memahaminya sama sekali. Sepertinya selain dari kekuatan, kecerdikan seorang kultivator formasi jiwa jauh di atas seorang kultivator jiwa yang baru lahir. Orang tua Hu memandang ke arah Wang Lin dan menemukan bahwa tidak ada perubahan pada ekspresi Wang Lin. Kini dia semakin percaya pada rumor tentang Cheng Niu. Duduk di bawah pohon reinkarnasi memungkinkan seorang kultivator mengalami siklus hidup ekstra. Ini sangat baik bagi para kultivator formasi jiwa karena memungkinkan mereka meningkatkan pemahaman tentang domain mereka. Wanita berkerudung putih memandang Wang Lin. Dia tidak percaya bahwa dia tidak tergoda. Sayangnya, dia masih tidak bisa melihat perubahan apapun pada ekspresi Wang Lin. Wang Lin tersenyum tipis. Dia memandang ke arah lelaki tua Hu dan berkata, "Konyol. Domain seorang kultivator formasi jiwa adalah sesuatu yang mereka pahami sendiri. Pohon reinkarnasi ini mungkin memiliki beberapa efek pada puncak kultivator Naschen Soul tahap akhir atau kultivator formasi jiwa tahap awal yang kultivasinya belum stabil. Saya yakin orang tua Hu punya tujuan lain untuk perjalanan ini." Wanita berkerudung putih itu terkejut. Dia melihat ke arah lelaki tua berjubah hitam dan melihat bahwa dia juga mengerutkan kening. Orang tua Hu tertawa. Dia tidak berusaha menyembunyikannya. Dia berkata, "Saudara Wang benar-benar berpengetahuan. Saya terkesan. Anda memang benar." Wanita berkerudung putih itu mengerutkan kening dan memandang ke arah lelaki tua Hu.
Orang tua Hu tertawa. Rekan kultivator Zixin, jangan salahkan saya. Jika itu hanya untuk pohon reinkarnasi, aku tidak akan mengikutimu ke makam abadi. Yang aku inginkan adalah buah reinkarnasi. Setelah dia selesai berbicara, dia melihat ke arah Wang Lin dan berkata, tanpa saudara Wang, saya hanya 30% percaya diri untuk berhasil, tetapi jika saudara Wang datang, saya akan 60% percaya diri. Buah reinkarnasi. Meskipun ekspresi Wang Lin tetap normal, hatinya tergerak. Ketika dia mendengar tentang pohon reinkarnasi, pikiran Wang Lin mulai bekerja. Kemudian, ketika dia mendengar kata, buah reinkarnasi, dia semakin yakin. Dia merenung sebentar lalu berkata, apakah ini buah seukuran kepalan tangan dan berubah warna setiap 2 jam? Mata orang tua Hu berbinar. Dia memandang Wang Lin lama-lama dan kemudian berkata, saudara Wang benar-benar sangat berpengetahuan. Itulah cara mengidentifikasi buahnya. Bagi kami para kultivator formasi jiwa, itu adalah harta yang sangat berharga. Jika dimakan pada tahap akhir formasi jiwa, maka akan meningkatkan peluang seseorang untuk mencapai tahap transformasi jiwa sebesar 30%. Saya hanya melihatnya di beberapa teks lama. Wang Lin merenung sebentar. Dari ingatan dewa kuno, hanya ada sedikit buah yang sangat baik untuk dewa muda kuno. Karena tubuh para dewa kuno, sebagian besar buah tidak berguna. Bahkan buah surgawi hanya dapat meningkatkan energi spiritualnya sedikit. Hanya segelintir buah roh yang dapat memberikan efek apapun. Meskipun mereka tidak akan meningkatkan tingkat kultivasinya, jika mereka mengoleskan salah satu buah itu ke seluruh tubuh mereka, itu akan memperkuat fondasi mereka. Ini disebut pembersihan tubuh di kalangan dewa kuno. Biasanya, dewa kuno dewasa menemukan buah dan membersihkan tubuh bayi dewa kuno sebelum mereka melemparkannya ke inti planet. Dewa kuno yang telah melalui pembersihan tubuh memiliki meridian yang sepenuhnya tersembunyi di dalam tubuhnya. Hasilnya, kecepatan dewa kuno menyerap energi spiritual meningkat pesat. Meridian hanya muncul kembali ketika dewa kuno mencapai usia dewasa, dan pada saat itu, kecepatan mereka menyerap energi spiritual sudah mencapai tingkat yang mengerikan. Di zaman kuno, setiap dewa kuno diburu oleh semua makhluk hidup karena dimanapun ada dewa kuno, tidak akan ada energi spiritual untuk orang lain. Namun, sebagian besar makhluk yang mencoba membunuh dewa kuno akhirnya mati sendiri. Hanya setelah melalui pembersihan tubuh, tubuh asli Wang Lin dapat dianggap sebagai dewa kuno yang nyata. Wang Lin merenung sejenak sebelum berkata, makam abadi. Orang tua Hu berkata, makam abadi ini sangat berbahaya. Lagi pula, ada kekuatan di sana yang bahkan Suzaku takuti. Namun, selama kita tidak masuk terlalu dalam, seharusnya tidak ada terlalu banyak orang biadab yang kuat. Wang Lin tidak tahu banyak tentang makam abadi. Dia hanya tahu dari peta bahwa makam abadi sangat besar dan dibandingkan dengan permukaannya, bagian bawah tanahnya bahkan lebih besar. Tak seorang pun selain Suzaku yang tahu persis berapa banyak lapisan yang dimiliki makam abadi. Saudara Wang harus tahu bahwa orang-orang biadab ini adalah penduduk asli planet ini. Ketika Suzaku menjadi negara kultivasi peringkat 6, mereka dianugerahi planet ini oleh aliansi kultivasi. Mereka kemudian berperang besar dengan orang-orang biadab. Planet yang awalnya hidup ini hancur selama perang dan kini telah berubah menjadi planet yang setengah terbuang. Semua ini disebabkan oleh orang-orang biadab. Selama perang ini, 90% orang biadab terbunuh. Yang selamat kemudian melarikan diri ke makam abadi. Setiap 100 tahun, Suzaku mengirimkan kultivator yang tak terhitung jumlahnya untuk membunuh mereka, tetapi mereka tetap tidak dapat memusnahkan mereka semua. Pohon reinkarnasi tumbuh di bawah tanah dan dianggap suci oleh orang-orang liar. Namun, ada total 9 pohon reinkarnasi, yang memberi kita kesempatan. Mengenai buah reinkarnasi, selama kita bisa menemukan pohonnya, saya punya metode rahasia agar pohon itu bisa berbuah dalam waktu 3 jam. Wang Lin merenung sebentar. Dia memandang ke arah wanita berkerudung putih dan bertanya, mengapa ayahmu pergi ke makam abadi? Wanita berkerudung putih itu berbisik, untuk memberiku sepotong kayu reinkarnasi. Wang Lin tidak menanyakan pertanyaan lebih lanjut. Dia merenung sejenak sebelum berkata kepada orang tua Hu, saya tidak bisa membuat keputusan sekarang. Orang tua Hu mengangguk. Tidak masalah. Makam abadi memang berbahaya. Saya ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum mengambil keputusan juga. Bagaimana dengan ini, kami akan menunggumu di luar makam abadi selama 1 bulan. Jika kamu tidak datang, kami akan pergi sendiri. Wang Lin mengangguk. Orang tua Hu berdiri dan tersenyum. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan menunggumu di sana.
Dengan itu, dia menggenggam tangannya dan pergi. Qiu Siping dan rekan-rekannya segera berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Wanita berkerudung putih itu berdiri, ragu-ragu, dan berbisik, Zixin berharap bisa bertemu senior di sana. Dia kemudian terbang dan pergi. Pria tua di belakangnya menggenggam tangannya dan mengikutinya. Setelah mereka berenam pergi, Wang Lin mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Matanya berbinar. Buah reinkarnasi sangat bermanfaat bagi tubuh aslinya. Jika aku bisa mendapatkannya, kekuatan tubuh asli akan meningkat banyak. Dia merenung sebentar sebelum menamparkan tas pegangannya. 3 ukiran muncul di tangannya. 6 dari ukiran domain waktu ini telah dihancurkan, hanya menyisakan 3, sehingga kekuatan domain waktu yang dapat mereka tampilkan telah sangat melemah. Sayangnya, tidak ada pohon berusia ratusan tahun yang bisa dijadikan pohon baru. Setelah menyingkirkan ukiran kayunya, Wang Lin memeriksa tasnya dan mengeluarkan lengannya. Lengan ini tetap dalam kondisi baik. Bahkan ada lapisan es tipis yang menutupinya, mengeluarkan aura dingin. Suzaku tidak bertindak untuk membantu kupu-kupu merah tetapi malah mengirimkan surat tantangan ini. Sungguh aneh. Wang Lin merenung dalam waktu lama, tapi dia tidak bisa memikirkan alasannya. Sepertinya pertarungan dengan kupu-kupu merah tidak bisa dihindari, tapi selama dia belum mencapai tahap transformasi jiwa, aku punya kesempatan untuk menang. Wang Lin mencibir. Dia kemudian mengulurkan tangan dan sebuah kursi batu terbang dan mendarat di hadapannya. Kursi itu terlihat seperti akan meleleh, namun berubah menjadi baskom. Wang Lin memasukkan lengan kupu-kupu merah ke dalamnya, lalu ia membentuk segel dan cahaya hitam muncul di tangannya. Wang Lin menunjuk ke lengan dan cahaya hitam memasuki lengan. Selanjutnya, Wang Lin menamparkan tasnya dan mengeluarkan beberapa botol kecil. Botol-botol ini adalah barang yang diperoleh Wang Lin selama beberapa ratus tahun terakhir. Mereka mengandung racun dari makhluk roh. Dia membuka botolnya dan menuangkan isinya. Keluar cairan berwarna merah seperti darah dan menyatu dengan lengan. Lalu mata Wang Lin berbinar. Dia membentuk segel yang menciptakan cahaya hantu. Cahaya hantu dengan cepat berbentuk tengkorak dan memasuki lengan. Wang Lin tidak berhenti. Dia terus membuat tengkorak hingga 99 tengkorak lainnya masuk ke lengan satu per satu. Warna lengannya tiba-tiba berubah dari putih salju menjadi hitam dan merah. Kelihatannya menakutkan dan sekarang juga tercium bau busuk. Episode 343 Negara Suzaku. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin mengepalkan tangannya, menyebabkan baskom berubah menjadi sebuah wadah. Lengan itu sekarang tersegel di dalamnya. Saat ini, di lokasi di Suzaku yang tampak seperti lukisan, kupu-kupu merah sedang berkultivasi di atas bunga teratai. Daerah itu dikelilingi oleh air yang jernih, biru, dan tanaman hijau yang indah. Bahkan ada makhluk roh di dekatnya. Di dalam air ada beberapa ikan mas dengan kumis yang sangat panjang. Mata mereka menunjukkan kehidupan. Mereka jelas telah memperoleh kecerdasan. Kupu-kupu merah mengenakan jubah merah, hanya lengan kanannya yang kosong. Duduk di atas teratai di hadapannya adalah seorang pria parubaya yang sangat tampan. Dia menatap kupu-kupu merah dengan kelembutan di matanya dan berkata, "Adik seperguruan junior kupu-kupu merah, aku telah memberimu roh laut timur yang akan menumbuhkan kembali lenganmu. Kenapa kamu belum menggunakannya?" Kupu-kupu merah membuka matanya dan dengan dingin menjawab, "Setiap kali aku melihat lengan bajuku yang kosong, keinginanku untuk membunuh Cheng Niu meningkat. Sampai aku membunuhnya, lenganku akan tetap hilang. Kakak seperguruan senior, jangan mencoba mengubah pikiranku." Cheng Niu. Sedikit niat membunuh melintas di mata pria parubaya itu. Cheng Niu ingin menghancurkan hati Daoku. Namun, karena dia meraih lenganku, bukan hanya hati Daoku yang tidak hancur, bahkan kini menjadi lebih lengkap. Saya senang Gunung Suzaku ingin dia melawan saya. Kupu-kupu merah mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Jika bukan karena Gunung Suzaku, aku pasti sudah keluar dan menangkap Cheng Niu untuk dibunuh oleh adik seperguruan junior. Mata pria parubaya itu berbinar. Kupu-kupu merah hendak berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Garis hitam dengan potongan merah di dalamnya muncul di dahinya dan dengan cepat menyebar. Tangan kiri kupu-kupu merah dengan cepat menekan keningnya. Wajahnya terus berubah warna saat dia berjuang. Setelah sekian lama, garis hitam itu surut. Ada ekspresi kebencian yang mendalam di wajahnya. Cheng Niu mencoba melukaiku dengan memperbaiki lenganku yang hilang. Tangan kiri kupu-kupu merah membentuk banyak segel dan mengirimkannya ke dahinya. Setelah sekian lama, dia berjuang untuk berdiri sebelum duduk kembali. Dia memiliki ekspresi suram di wajahnya.
Adik seperguruan junior, aku akan membunuh Cheng Niu meskipun itu melanggar perintah Gunung Suzaku. Paling-paling, mereka hanya akan menghukum saya dengan membuat saya berkultivasi secara tertutup selama 100 tahun. Hati pria parubaya itu sakit ketika dia berbalik untuk pergi. Kupu-kupu merah berbisik, kakak seperguruan senior, jika ada yang ingin membunuh Cheng Niu, itu adalah aku. Gunung Suzaku mengirimkan 2 pesan tentang Cheng Niu. Jika Anda membunuhnya, itu tidak akan sesederhana 100 tahun kultivasi pintu tertutup. Ekspresi pria parubaya itu cemberut saat dia duduk kembali. Namun, dia mengeluarkan sepotong batu giok, mencatat beberapa informasi, dan membuangnya. Saya sendiri tidak akan pergi. Saya akan mengirimkan beberapa kultivator dari negara-negara kultivasi dengan peringkat lebih rendah. Dengan begitu, Gunung Suzaku juga tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Kupu-kupu merah tidak menanggapi. Dia menutup matanya untuk memusatkan perhatiannya pada penyegelan garis hitam yang menyerang dirinya. Di sebelah timur Suzaku, ada sebuah gunung yang berbentuk seperti burung. Gunung ini kemudian dikenal dengan nama Gunung Suzaku. Gunung Suzaku adalah tanah suci Suzaku. Segala sesuatu yang terjadi di Suzaku harus mendapat persetujuan mereka. Pada hari ini, seorang pemuda berjubah putih tiba di kaki gunung. Dia berada dalam posisi yang sulit. Dia mondar-mandir di sekitar kaki gunung beberapa saat sebelum menaiki tangga. Di luar istana di tengah-tengah gunung, pemuda itu berlutut dengan satu kaki dan berkata, murid Feng Yusan ingin bertemu dengan yang lebih tua. Setelah sekian lama, sebuah suara keluar dari istana. Apa itu? Murid diperintahkan oleh Gunung Suzaku untuk mengirimkan surat tantangan kepada Cheng Niu. Namun, Cheng Niu tidak menerimanya dan menundanya 10 tahun. Feng Yusan tidak berani berbohong sama sekali. Suara di istana dengan muram berkata, "Huff, Cheng Niu benar-benar tidak tahu tempatnya. Kamu boleh pergi. Orang lain akan membawanya ke sini." Dahi Feng Yusan dipenuhi keringat saat dia segera pergi. "Ziwu, bawa Cheng Niu ke sini." Saat suara itu bergema di istana, seseorang yang diselimuti kabut tiba-tiba muncul. Ziwu dengan malas bertanya, "Mati atau hidup?" Suara dari istana menjawab, "Bagaimanapun kamu suka." "Oke." Ziwu berbalik dan hendak pergi. Namun, pada saat itu, lampu merah turun dari puncak Gunung Suzaku dan memasuki istana. Pemilik suara dari istana terkejut. Dia perlahan berkata, "Tunggu." Setelah sekian lama, dengusan lembut terdengar dari istana. "Lupakan saja, kamu tidak perlu pergi. Kami akan menunggu 10 tahun untuknya." Ziwu mengangkat bahunya dan menghilang di dalam Gunung Suzaku. Di dalam istana duduk seorang lelaki tua yang rambut dan alisnya kini memutih. Dia menatap batu giok merah di tangannya dan bergumam, latar belakang seperti apa yang dimiliki Cheng Niu hingga dia ikut campur 3 kali. Saat ini, Wang Lin sedang duduk bersila di lembah. Di depannya ada kereta perang yang dipenuhi paku. Wang Lin menatap kereta perang dengan ekspresi gelisah. Dia membuang jebakan binatang itu dan katak petir itu mendarat di sampingnya dengan bunyi gedebuk. Luka katak guntur sudah sembuh, dan tatapannya ke arah Wang Lin mengandung sedikit rasa terima kasih. Jika bukan karena bantuan Wang Lin, dia akan mati karena luka-luka sebelumnya. Wang Lin berbisik, "Katak petir, aku akan menyingkirkan perangkap binatang itu. Jika Anda ingin tinggal, ikuti saya. Jika tidak, kamu boleh pergi." "Oke." Katak petir itu mengangguk. Wang Lin membentuk beberapa segel dengan kedua tangannya. Anjing laut itu mendarat di perangkap binatang itu. Segudang simbol mulai menyebar dari gelang itu. Pada akhirnya, hal yang sangat aneh terjadi di hadapan Wang Lin. Simbol-simbol tersebut membentuk cincin dengan yang terbesar di luar. Setiap cincin lebih kecil dari yang sebelumnya, dan di tengahnya ada jebakan binatang. "Melepaskan!" Wang Lin berteriak. Tiba-tiba, simbol-simbol itu mulai berputar. Sepotong asap hijau keluar dari perangkap binatang itu. Ia bergerak melalui simbol-simbol seperti sedang melarikan diri dan memasuki katak petir. Katak guntur mengeluarkan suara gemuruh dan matanya berbinar. Simbol-simbol itu tidak hilang tetapi terus berputar. Wang Lin tidak melihat katak petir itu. Sebaliknya, dia melihat ke kereta perang. Tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke arah kereta. Kabut hitam muncul di kereta. Sepasang mata terlihat di dalam kabut. Raungan memekakkan telinga datang dari kereta dan roh binatang dari kereta itu muncul. Ini adalah roh binatang terkecil di antara ketiga kereta. Itu telah disegel oleh Wang Lin, tapi sekarang setelah dilepaskan, itu terkunci pada Wang Lin. Kepalanya bertanduk 3, berbadan lembu, dan berekor naga. Bahkan ada wajah di bagian ekornya.
Wang Lin dengan tenang menatap binatang itu sebelum meneteskan setetes darah ke perangkap binatang itu. Kemudian dia menunjuk pada roh binatang di kereta itu. Simbol dari perangkap binatang itu tiba-tiba bergetar dan berubah menjadi seberkas cahaya yang mulai berputar mengelilingi roh binatang itu. Roh binatang itu mengeluarkan banyak raungan ketika ia mencoba untuk melawan, tetapi rantai hitam keluar dari kereta dan mengunci binatang itu. Cahaya yang dibentuk oleh simbol-simbol itu mendarat di tubuh binatang itu dan mengeluarkan cahaya keemasan. Raungan binatang itu menjadi semakin ganas. Beberapa rantainya putus, tetapi lebih banyak lagi rantai yang muncul untuk menjaga binatang itu tetap terkunci sepenuhnya. Pada akhirnya, semua simbol itu mendarat di tubuh binatang itu dan menetap di sana. Binatang itu tidak lagi meronta, tapi matanya bahkan lebih ganas. Mata Wang Lin masih tenang. Setelah simbol-simbol itu selesai, dia berbisik, kembali. Simbol pada binatang itu bersinar terang. Warna simbol berubah dari emas menjadi hitam saat ia terbang ke dalam perangkap binatang. Ketika simbol terakhir menghilang ke dalam perangkap binatang, seekor binatang baru muncul di gelang itu. Binatang ini tampak persis sama dengan roh binatang di kereta perang. Di saat yang sama, kereta perang berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan menghilang ke dalam perangkap binatang buas. Wang Lin menarik napas dalam-dalam sebelum menamparkan tas pegangannya dan menempatkan 8 batu roh berkualitas tinggi di sekelilingnya. Perangkap binatang itu dengan cepat terbang ke arahnya dan melingkari pergelangan tangan kanannya. Sebuah kekuatan yang berkali-kali lipat lebih kuat dari yang dia alami dengan katak guntur tiba-tiba mulai menghabiskan energi spiritualnya. Tubuh Wang Lin segera mulai menyusut dan dia mulai berubah menjadi mumi. Namun, matanya masih jernih. 8 batu roh kualitas terbaik di sekelilingnya bersinar terang. Energi spiritual dalam jumlah besar memasuki tubuhnya dan masuk ke dalam perangkap binatang buas. Proses ini berlangsung selama 3 hari. 3 hari kemudian, kekuatan itu perlahan mulai menghilang. Tubuh Wang Lin perlahan pulih juga. Salah satu dari 8 batu roh kualitas terbaik hancur dan berubah menjadi debu. Wang Lin membuka matanya dengan sedikit kekhawatiran. Saat dia melihat jebakan binatang di pergelangan tangan kanannya, matanya menjadi dingin. Hisapannya cukup kuat untuk menggunakan batu roh kualitas terbaik. Kereta perang pembunuh dewa. Aku harus meluangkan waktu untuk melihat apakah kamu cocok dengan nama itu. Wang Lin merenung sebentar. Dia tidak menyimpan 7 batu roh kualitas terbaik tetapi menyimpannya di tubuhnya. Dari apa yang dia ketahui tentang jebakan binatang itu, kemungkinan besar jebakan itu akan menyedot energi spiritual darinya setiap kali digunakan. Akan lebih baik jika menyimpan batu roh itu padanya untuk berjaga-jaga. Wang Lin menyentuh perangkap binatang itu, lalu dia berdiri dan memandangi katak guntur. Selama 3 hari ini, katak petir tidak bergerak sama sekali. Itu telah menjaga Wang Lin sepanjang waktu. Ketika dia melihat Wang Lin berdiri, katak guntur mengangkat Wang Lin dengan kepalanya, jadi Wang Lin sekarang menungganginya. Wang Lin tersenyum. Apakah kamu ingin mengikutiku? Perut katak guntur membesar dan mengeluarkan suara gemuruh sebagai balasannya. Bagus. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan memperlakukanmu sama seperti binatang nyamuk. Dia menamparkan tas pegangannya dan binatang nyamuk itu keluar. Dia sudah bertahun-tahun tidak melihat binatang nyamuk itu. Tampaknya telah berkembang. Tubuhnya kini seukuran bukit kecil. Catatan TN, Suzaku adalah sejenis burung, jadi gunung yang berbentuk seperti burung itu benar-benar mengatakan, bentuknya seperti Suzaku. Ini akan menjadi sedikit rumit di kemudian hari karena orang yang merupakan kultivator terkuat di planet ini mempunyai gelar Suzaku. Episode 344. Apakah Anda masih ingat kekayaan? Belalai raksasa itu tampak sangat mengancam. Binatang nyamuk itu sangat waspada terhadap katak petir, sehingga ia terus mengeluarkan suara. Katak petir memandang binatang nyamuk itu dengan ekspresi memprovokasi. Wang Lin samar-samar tersenyum dan melompat turun dari katak petir. Dia mengabaikan kedua binatang yang saling menatap dan berjalan menuju pagoda. Berdiri di depannya, dia mengatupkan tangannya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Senior, junior diminta oleh senior Zhou Yi untuk menjagamu selama 1000 tahun. Makam abadi akan sangat berbahaya, jadi saya ingin meminta senior untuk meminjamkan saya pedang surgawi." Dengan itu, Wang Lin membungkuk dan berjalan ke pagoda. Di lantai paling atas, Wang Lin melihat mayat wanita berjubah putih. Mayat wanita itu tergeletak di atas kasur batu giok surgawi. Tidak ada gerakan sama sekali. Di sampingnya ada 2 pedang surgawi, 1 besar dan 1 kecil, melepaskan gelombang energi spiritual surgawi. Melihat 2 pedang surgawi, Wang Lin mulai merenung.
Tatapannya lebih tertuju pada pedang yang lebih besar daripada pedang yang lebih kecil. Wang Lin merasa pedang besar ini tampak familiar saat pertama kali melihatnya. Namun, terlalu berbahaya untuk memikirkannya saat itu. Setelah dia kembali, dia bersama Li Muan sepanjang waktu, jadi dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Sekarang dia melihatnya setelah semuanya selesai, perasaan keakraban itu semakin kuat. Aku pasti pernah melihat pedang ini di suatu tempat sebelumnya. Wang Lin merenung dalam waktu lama sebelum mengulurkan tangan ke pedang itu. Tidak ada rasa tidak nyaman saat dia memegang pedang surgawi besar di tangannya. Pedang ini tidak bisa lagi dianggap sebagai pedang melainkan sebuah tanda persegi panjang. Tanda. Wang Lin kaget dan mulai merenung. Setelah sekian lama, matanya berbinar dan dia berteriak, kekayaan. Itu adalah kekayaan. Ketika Wang Lin berada di Sekte Heng Yue, dia diberi tanda dari tuannya untuk memilih pedang terbang. Yang dia pilih adalah pedang terbang paling konyol di Sekte Heng Yue, kekayaan. Wang Lin berjalan menyusuri pagoda dengan penuh kebingungan. Dia berdiri di luar pagoda sambil menatap pedang besar itu. Kenangan lebih dari 400 tahun yang lalu terlintas di benaknya. Memikirkan kembali saat pertama kali dia melihat kekayaan, dia merasa sangat menyesal. Dia masih bisa mengingat pedang seluruh tubuh emas. Namun, pedang itu tidak bersinar karena kualitas pedangnya. Itu karena lapisan emas yang melapisi permukaannya. Emas itu bahkan tidak digunakan untuk menyembunyikan pedang yang berharga. Apa yang ada di bawah emas adalah jenis besi yang paling umum. Sambil memegang pedang di tangannya, Wang Lin teringat dua permata raksasa di gagang kekayaan. Namun, kedua permata tersebut tidak memiliki energi spiritual sama sekali. Mereka ada di sana hanya untuk melihat-lihat. Bahkan jumbai kekayaan pun terbuat dari kepingan emas. Kekayaan menghilang dalam kehampaan ketika tas milik Wang Lin dihancurkan. Jika bukan karena pedang surgawi ini, Wang Lin tidak akan mengingat kekayaan. Namun, jika dilihat sekarang, selain dua permata raksasa dan jumbai emas, kedua pedang itu ternyata sangat mirip. Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak percaya bahwa ini adalah suatu kebetulan. Mungkinkah pencipta kekayaan pernah melihat pedang surgawi ini? Tapi itu juga tidak masuk akal. Senior dari Zhao itu pastilah seorang kultivator jiwa baru lahir. Bagaimana dia bisa pergi ke alam surgawi dan melihat pedang yang tersembunyi sampai wanita berjubah putih memanggilnya? Wang Lin mulai merenung. Dia mulai mengingat kehidupan senior yang tercatat di papan di sebelah kekayaan. Orang itu awalnya tidak berguna di Sekte Heng Yue tetapi mampu menyelamatkan Sekte Heng Yue dari bencana satu kali. Kemudian dia meninggal dan meninggalkan pedang besar ini untuk murid masa depan. Orang yang sama sekali tidak berguna mampu menyelamatkan Sekte Heng Yue. Aku tidak terlalu memikirkannya saat itu, tapi kalau dipikir-pikir sekarang, senior itu pasti punya rahasia. Mata Wang Lin berbinar. Dia sekali lagi melihat pedang surgawi di tangannya. Pedang surgawi ini telah kehilangan jiwanya, jadi jauh lebih lemah. Jika saya ingin menggunakannya dengan kekuatan penuh, saya memerlukan jiwa pedang untuk itu. Memikirkan hal ini, Wang Lin menamparkan tas pegangannya. Keluarlah, Su Li Guo. Pilar asap abu-abu keluar dari tas dan berubah menjadi Su Li Guo. Setelah dia keluar, dia memukul dadanya. Dia memiliki pandangan yang sangat bersemangat di matanya. Su Li Guo meraung beberapa kali. Aku akhirnya keluar, haha. Pada saat ini, katak petir dan binatang nyamuk yang saling menatap berbalik dan menatap Su Li Guo. Su Li Guo dengan cepat terdiam ketika dia melihat kedua binatang itu. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan meraih Su Li Guo. Su Li Guo menjerit saat Wang Lin melemparkannya ke pedang surgawi. Pedang itu tiba-tiba bergetar dan warna emas di atasnya meredup. Wang Lin mengerutkan kening dan menunjuk ke alisnya. Jiwa pengembara keluar satu persatu dan memasuki pedang surgawi. Warna pedangnya kembali gelap. Segera, warnanya menjadi hitam. Wang Lin menekankan tangan kanannya pada pedang. Setelah merenung sejenak, dia bergumam pada dirinya sendiri, menggunakan jiwa pengembara sebagai roh pedang hanya dapat mengaktifkan sebagian dari kekuatan pedang. Jika saya menggunakan pemangsa jiwa, maka saya seharusnya bisa menggunakan lebih banyak kekuatannya. Sayangnya, saya tidak punya cukup waktu, tapi saya harus menangkap seorang pemakan jiwa di masa depan. Wang Lin berdiri dan menyingkirkan pedangnya. Dia kemudian menyentuh pagoda tersebut, menyebabkannya segera menyusut. Dia menyimpannya di dalam tas pegangannya. Kemudian Wang Lin menarik napas, menyingkirkan katak petir dan binatang nyamuk, lalu menghilang. Di rumah tua Zhou di desa bunga aprikot, seorang wanita sedang memandangi bayi perempuan dengan tatapan lembut. Ruer, ayahmu pergi membelikanmu ginseng untuk membantu menyehatkan tubuhmu.
Saya tidak tahu apa yang salah dengan anak ini hingga tubuhnya begitu lemah. Wanita itu sedang menggendong bayi sambil menyanyikan lagu dari desa mereka. Nafas bayi perempuan itu stabil. Sepertinya dia sudah tertidur. Setelah memastikan bayinya benar-benar tertidur, wanita tersebut meletakkan bayinya dan mencium keningnya sebelum pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan. Saat wanita itu pergi, orang lain muncul di ruangan itu. Wang Lin menatap bayi perempuan itu dengan kelembutan di matanya. Tangannya gemetar saat dia dengan lembut menyentuh bayi itu dan berbisik, "Wan Er. Aku lupa hari, bulan, dan tahun apa kita bertemu di luar lautan iblis, tapi aku ingat ekspresi senyummu sekaligus sedih ke arahku." Bulu mata bayi perempuan itu bergetar saat matanya yang jernih terbuka dan diam-diam menatap Wang Lin. Karena Nas Chen Sol-nya tertidur, tubuhnya terlalu lemah untuk menahan ingatannya. Meskipun dia tidak dapat mengingat namanya, suaranya, atau penampilannya, perasaannya adalah sesuatu yang selamanya terukir dalam dirinya. Tatapan bayi perempuan ke arah Wang Lin tidak lagi jelas tetapi dipenuhi kebingungan. Bahkan dia tidak menyadari air mata yang jatuh dari matanya. Hati Wang Lin sakit saat dia menatap bayi perempuan itu. "Kamu memberiku satu tetes air mata dan aku bisa melihat segala yang ada di hatimu." Wang Lin memandangi bayi perempuan itu untuk waktu yang sangat lama. Waktu berlalu, tapi dia masih menahan pandangannya. "Aku akan datang menjemputmu." Wang Lin berbisik lembut sebelum pergi. Saat dia pergi, air memenuhi mata bayi perempuan itu dan dia mulai menangis. Wanita yang sedang memasak di ruangan lain dengan cepat masuk ke kamar, menggendong bayi perempuan itu, dan mulai menghiburnya. Tangisan bayi perempuan itu segera berhenti namun dia masih melihat ke arah luar kamar. Matanya dipenuhi kebingungan. Taiyan duduk bersila di dalam gua sambil menjaga bayi perempuan itu. Dia sudah terbiasa berkultivasi setengah pintu tertutup selama setahun terakhir. Setengah tahun yang lalu, Yu Fei mengirim pesan kepadanya untuk beralih, tapi dia menolak tawaran itu. Setelah Taiyan memasuki dunia kultivasi, dia tidak mengalami hal seperti yang dia alami setahun terakhir ini. Indra keilahiannya tersebar ke seluruh desa setiap hari. Dia mengenal setiap rumah tangga dan setiap orang di desa. Perasaan ini sangat misterius. Faktanya, Taiyan baru-baru ini berhenti berkultivasi dan muncul di dunia fana. Wang Lin masuk ke dalam gua. Saat dia melihat Taiyan, matanya tiba-tiba menjadi fokus. Taiyan dengan cepat berdiri untuk menyambut Wang Lin. Wang Lin berkata, "Tidak buruk dibandingkan dengan Lu Fei. Yang harus Anda lakukan adalah terus melakukan ini dan Anda dapat mencapai tahap formasi jiwa. Namun, ingatlah bahwa Anda harus mencapai puncak tahap akhir Nas Chen Sol terlebih dahulu." Taiyan terkejut. Dia dengan cepat mengangguk. Wang Lin merenung sejenak sebelum mengambil ukiran domain waktu. Dia berkata, "Saya memberikan ini kepada Anda. Pelajarilah dengan baik." Taiyan diam-diam menatap ukiran kayu itu. Wang Lin duduk di atas binatang nyamuk itu dan terbang menuju makam abadi. Pada saat ini, di dalam lautan iblis, ada sesuatu yang bergejolak di dalam Chaotic Broken Stars. Di lautan darah di dalam tanah dewa kuno. Lautan darah tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Sebagian besar pilar telah hilang. Hanya yang diduduki Tasen yang tersisa. Ada kurang dari 100 kultivator di dalam lautan darah. Masing-masing dari mereka memiliki serpihan merah di dahi mereka. Semuanya diam-diam berkultivasi. Di antara orang-orang ini, ada banyak orang yang dikenal Wang Lin, seperti Kaisar kuno. Masing-masing dari mereka mengeluarkan aura iblis yang berbau seperti darah. Saat mereka berkultivasi, darah di lautan darah perlahan memasuki tubuh mereka. Di pilar tempat Tasen duduk seorang pria berambut merah panjang. Kepalanya tertunduk. Di tanah di bawahnya ada banyak kata yang terukir di kuku jarinya. Itu hanya satu kata yang diukir berulang kali. Wang Lin. Pria berambut merah ini adalah Tasen, orang yang memperoleh warisan kekuatan dari dewa kuno. Rambutnya menutupi wajahnya, tetapi matanya yang dipenuhi kebencian terlihat. Wang Lin, umur tubuh dewa kuno telah mencapai batasnya. Jika itu terjadi, aku akan bisa kabur dari sini. Wang Lin, sebaiknya kamu tidak mati. Terus jaga warisan pengetahuan itu tetap aman untukku. Episode 345 Orang Liar. Makam abadi adalah pegunungan yang dikelilingi oleh kabut hitam tebal. Di dalam pegunungan sangat sepi dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Keheningan seperti ini terlalu menakutkan. Jauh di dalam pegunungan ada lubang raksasa. Kelompok 6 orang tuahu duduk di luar lubang ini. Dibandingkan dengan lubangnya, mereka terlihat sangat kecil. Orang tuahu duduk bersila. Dia telah menunggu di sini selama hampir 1 bulan.
Meskipun mereka tidak menemui bahaya di sepanjang perjalanan, ada sesuatu yang membuat kulitnya merinding selama perjalanan. Sebagai seorang kultivator formasi jiwa, dia tidak percaya bahwa perasaan seperti ini akan muncul tanpa alasan. Sekarang dia sudah berada di dekat lubang, perasaan itu semakin kuat. Orang tua Hu berpikir, menambahkan sesama kultivator Wang, akan ada 3 kultivator formasi jiwa. Selama kita tidak masuk terlalu dalam, seharusnya tidak ada masalah. Bertahun-tahun yang lalu, dia datang ke sini dan pergi ke lantai 3. Meskipun ada banyak bahaya, dia bisa mendapatkan barang yang dia cari dan kemudian pergi. Inilah sebabnya dia bersedia datang ke sini. Namun, Pak Tua Hu mulai menyesalinya sekarang. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi gelap saat dia melihat lubang di depannya. Orang tua Hu menoleh ke wanita berkerudung putih di sebelahnya. Zixin, apakah kamu yakin pohon reinkarnasi ada di lantai 3? Wanita berkerudung putih itu mengangguk dan berbisik, saya ingat dengan jelas bahwa ketika ayah saya membawa saya ke sana, saya melihat pohon reinkarnasi yang layu. Namun, kultivasinya tidak cukup kuat, jadi kami pergi. Orang tua Hu merenung. Lantai 3 tidak terlalu berbahaya. Seharusnya aman selama mereka tidak naik ke lantai 4. Selain itu, pohon reinkarnasi telah layu, jadi mungkin tidak ada orang liar yang menjaganya. Dia tidak memberitahu Wang Lin tentang hal-hal ini secara detail. Orang tua Hu berbalik dan menghadap ke lubang. Tepat pada saat ini, ledakan sonik terdengar dari kejauhan, menarik perhatian semua orang. Mereka melihat seekor binatang seukuran bukit tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Di belakang binatang itu ada seorang pemuda berkulit putih. Orang ini adalah Wang Lin. Orang tua Hu mengungkapkan ekspresi bahagia ketika dia berkata, sejak saudara Wang datang, maka perjalanan kita pasti akan berhasil. Wang Lin melompat dari nyamuk. Dia tersenyum pada semua orang dan berkata, saya membuat semua orang menunggu. Saya menemui beberapa masalah kecil di sepanjang jalan. Ah, benarkah? Mata orang tua Hu menjadi fokus. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan menundukkan kepalanya ke tanah. Kepala ini memiliki kulit yang sangat gelap, seperti tertutup tanah. Matanya dipenuhi amarah dan ada tato seperti tanaman merambat di wajahnya. Liar, ekspresi orang tua Hu berubah. Wang Lin berkata, saya menemukan orang ini mengikuti saya setelah saya memasuki makam abadi. Dia mencoba menyergapku. Orang tua Hu melangkah maju dan menunjuk ke alis kepala. Tato di kepala mulai berkumpul perlahan di kening hingga membentuk gambar setengah daun. Wajah lelaki tua Hu muram saat dia berkata, dia bukanlah seorang biadab tetapi seorang kultivator yang dimurnikan oleh orang-orang biadab. Oh, Wang Lin menatap kepalanya. Su Luo ragu-ragu sebelum bertanya, leluhur, bagaimana kamu tahu? Mungkinkah itu daunnya? Bukan hanya dia, tapi semua orang kecuali wanita berkerudung putih itu memperlihatkan ekspresi kebingungan. Ekspresi lelaki tua Hu serius ketika dia menunjuk pada daun di dahi kepala dan berkata, saya belum pernah melihat orang biadab sebelumnya, tetapi saya telah membaca beberapa teks kuno bahwa hanya seseorang dengan setidaknya 3 daun yang memiliki darah cukup murni untuk menjadi orang yang benar-benar biadab. Sisanya dibentuk oleh kultivator pemurnian. Namun, orang-orang biadab seperti ini seharusnya tidak muncul di sini. Mereka seharusnya hanya mulai muncul di lantai 2. Tekanan tak terlihat muncul di hati setiap orang saat mereka melihat kepala yang tergeletak di tanah. Orang tua Hu ragu-ragu sejenak sebelum matanya berbinar dan dia berkata, saudara Wang, kita harus mengambil risiko untuk menjadi kaya. Ayo kita turun. Wang Lin merenung sebentar lalu mengangguk. Orang tua Hu melompat ke dalam lubang terlebih dahulu, diikuti oleh Wang Lin dan kemudian yang lainnya. Lubang ini sangat dalam. Saat Wang Lin jatuh, dia bisa melihat tumbuh-tumbuhan seperti tanaman merambat tumbuh di dinding. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mendarat di tanah. Ini adalah area yang terlihat biasa saja, tapi tanahnya hitam, langitnya hitam, dan sekelilingnya benar-benar sunyi. Meski sangat redup di sini, hal itu tidak menghalangi penglihatan seorang kultivator sama sekali. Wang Lin berjongkok dan mengambil segenggam tanah. Tanah di sini sangat keras, seperti logam. Orang tua Hu berkata, lantai pertama biasanya aman, tapi karena ada orang-orang liar di luar, kita harus berhati-hati di sini. Wang Lin menyebarkan akal sehatnya. Tempat ini sangat besar, jadi akal sehatnya tidak bisa menutupi semuanya. Orang tua Hu dan Zixin berbicara sebentar untuk memastikan bahwa pintu masuk ke lantai berikutnya berada di timur sebelum mereka semua menuju ke timur. Sepanjang perjalanan, Qiu Siping dan rekan-rekannya terbang berdekatan dan selalu berjaga-jaga. Hanya Wang Lin, lelaki tua Hu, dan lelaki tua berjubah hitam yang masih tenang.
Sedangkan untuk wanita berkerudung putih, dia linglung sejak tiba di sini, seolah sedang mengingat sesuatu. Ketujuh dari mereka terbang beberapa saat sebelum mata Wang Lin tiba-tiba berbinar dan dia melihat sesuatu di belakang mereka. Dia melihat cahaya gelap mengejar mereka. Saat cahayanya mendekat, ia menghilang dan berubah menjadi makhluk buas dengan rambut hitam. Dia mengenakan kulit binatang. Ada beberapa bekas guratan hitam di lengan dan kaki orang biadab itu. Dia mengulurkan tangan dan mencoba meraih Su Luo. Ekspresi Su Luo berubah. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seberkas cahaya. Ada pedang terbang di dalam sinar cahaya itu dan pedang itu menerjang ke arah orang buas itu. Orang biadab itu membuat gerakan aneh dan menghindari pedang saat tangannya menyapu ke bawah. Su Luo dengan cepat mundur. 5 robekan lurus muncul di pakaiannya, memperlihatkan sesuatu yang berkilau di bawahnya. Dia mengenakan baju besi di bawah pakaiannya. Setelah menyelesaikan serangannya, orang biadab itu dengan cepat mundur. Orang tua Hu mendengus, tetap di sini. Dia tidak bergerak tapi mengulurkan tangan kanannya. Orang biadab itu mengeluarkan raungan aneh saat tanda di lengan dan kakinya mulai bergerak. Asap hitam keluar dari bekasnya dan masuk ke tubuhnya, lalu dia mengayunkan lengannya. Asap hitam berkumpul di tinjunya dan kemudian sebuah pukulan dilempar keluar. Ekspresi orang tua Hu tetap tenang, tapi sedikit niat membunuh muncul di matanya. Dia mengepalkan tinjunya dan tangan kanan orang biadab itu hancur menjadi bubur berdarah. Orang biadab itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan dengan cepat mundur. Jari kanan lelaki tua Hu menunjuk ke arah orang biadab itu dan menembakkan sinar energi spiritual. Energi spiritual mendarat di dada orang biadab itu, menyebabkan orang biadab itu terjatuh. Orang tua Hu melangkah maju dan menunjuk ke dahi orang biadab itu. Tanda-tanda pada tubuh orang biadab itu berkumpul di dahinya dan sehelai daun utuh muncul. Orang tua Hu berkata, sepertinya ada beberapa perubahan yang tidak kita ketahui telah terjadi di dalam makam abadi ini. Orang-orang liar berdaun satu ini baru muncul di lantai 2 sebelumnya. Su Luo menyentuh dadanya dan menunjukkan sedikit rasa takut. Untuk bisa menghindari pedang terbang, orang buas ini terlalu cepat. Jika dia tidak mengenakan baju besi ini, orang biadab itu akan merobek dadanya. 3 hari kemudian, mereka bertujuh tiba di pintu masuk lantai 2. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan 9 orang liar. Orang-orang liar ini muncul begitu saja. Bahkan dengan indera ilahi mereka yang tersebar, mustahil untuk menyadarinya sampai mereka muncul. Dari 9 orang liar, mereka semua adalah orang liar satu daun selain yang terakhir. Orang biadab terakhir muncul di dekat pintu masuk lantai 2. Orang biadab ini memiliki lebih banyak tato daripada yang lain, terutama di lengan kanannya, yang dipenuhi tato. Tato ini tampak seperti tanda bagi Wang Lin. Setelah membunuh orang biadab ini, Wang Lin menemukan 2 daun di dahinya. Kekuatan orang ini seperti kekuatan seorang kultivator formasi inti tahap akhir. Lantai kedua makam abadi tidak jauh berbeda dari lantai pertama. Di sini masih sangat gelap. Namun, ada aura yang membuat seseorang merasa sangat kesal. Aura ini tidak berpengaruh pada Wang Lin, tetapi berdampak besar pada Su Luo dan teman-temannya. Wang Lin sangat bingung mengapa lelaki tua Hu membawa Su Luo dan wanita itu ke sini. Mereka baru berada pada tahap formasi inti, jadi kesalahan apapun bisa membuat mereka terbunuh. Wang Lin tidak bertanya banyak tentang hal ini. Dengan kepribadiannya, kecuali jika membantu dengan mudah, dia tidak akan melakukan apapun yang berisiko untuk menyelamatkan mereka. Di lantai 2, mereka kadang-kadang melihat tulang binatang dan bahkan beberapa mayat binatang yang membusuk. Mereka semua sangat berbeda dengan yang ada di lautan iblis. Wang Lin tidak mengenali satupun dari mereka. Saat mereka memasuki lantai 2, Wang Lin terkejut karena cahaya gelap muncul 100 kaki dari mereka. Cahaya itu tidak mencoba mendekat tetapi berubah menjadi buas. Orang biadab ini terlihat sangat berbeda dari yang ada di lantai pertama. Lebih dari 1/4 tubuhnya dipenuhi tato bunga berwarna hitam. Matanya juga tidak merah tapi sangat jernih. Namun, jika dilihat lebih dekat, mereka akan melihat cahaya misterius di dalamnya. Orang biadab ini bukan tipe yang sama dengan yang ada di lantai pertama. Yang ada di lantai pertama, bahkan yang berdaun 2, semuanya bermata merah dan benar-benar gila. Mereka akan menyerang mereka bahkan ketika mereka mengetahui perbedaan kekuatannya. Namun, orang ini tidak mendekat tetapi dengan murung memandang mereka dari jarak 100 kaki. Dia memperhatikan wanita berkerudung putih itu beberapa kali lagi. Wanita berkerudung putih itu tiba-tiba berkata, liar. Benar-benar biadab. Tanda di tubuhnya telah mencapai tingkat 3 daun, yang sama dengan kultivator jiwa yang baru lahir.
Episode 346 Dukun. Orang biadab itu menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya. Dia menjerit dan tak lama kemudian, puluhan lampu hitam muncul. Mereka berubah menjadi orang biadab dengan tato di lengan dan kaki mereka. Mereka semua melompat ke arah Wang Lin dan teman-temannya. Orang biadab 3 daun itu mencibir sambil dengan dingin melihat pemandangan itu. Mata Wang Lin berbinar. Dia dengan cepat mengitari orang-orang liar itu dan menyerang orang-orang biadab 3 daun itu. Orang biadab berdaun 3 itu tidak panik sama sekali. Dia menggosok bekas luka di tubuhnya dan kulit binatang muncul di tangannya. Nyanyian rumit keluar dari mulut orang ini dan kulit binatang itu tiba-tiba berubah menjadi bola api yang menghantam Wang Lin. Tubuh Wang Lin terbakar. Kulit binatang lain muncul di tangan binatang buas 3 daun itu. Dia menggigit ujung jarinya, menggambar beberapa garis darah pada kulit binatang itu, dan kemudian membuangnya lagi. Api tiba-tiba menjadi lebih ganas. Namun, pada saat ini, Wang Lin keluar dari bola api. Api itu bahkan tidak bisa mendekatinya. Saat Wang Lin berjalan keluar, bola api semakin mengecil hingga padam. Orang buas 3 daun itu tertegun, jadi dia dengan cepat mundur dengan berubah menjadi cahaya hitam. Bagaimana Wang Lin bisa membiarkannya melarikan diri? Dia dengan cepat berteleportasi untuk mengejar ketinggalan. Adapun orang-orang liar lainnya yang menyerang mereka, mereka semua telah dibunuh oleh orang tua Hu hanya dengan lambaian lengan bajunya. Wang Lin kembali dengan kepala 3 daun buas dan melemparkannya ke tanah. Dia dengan dingin menatap wanita berkerudung putih itu dan berkata, "Rekan kultivator Zixin, karena Anda dapat mengenali pangkat orang biadab ini, tolong beritahu kami semua yang Anda ketahui." Wanita berkerudung putih itu mengangguk dan berkata, "Bukannya aku tidak ingin mengatakannya sebelumnya, tapi setelah masuk ke sini, sepertinya aku teringat beberapa hal. Orang-orang liar di sini berbeda dengan kita para kultivator. Mereka dibagi menjadi 2 jenis, dukun dan pejuang. Orang itu adalah dukun berdaun 3. Kekuatan mereka berasal dari tato hitam di tubuh mereka. Semakin banyak tato yang mereka miliki, semakin kuat mereka. Adapun tato ini, dibuat dari darah binatang iblis, sehingga mereka memperoleh kekuatan dari binatang buas ini." Tepat pada saat ini, ledakan sonik terdengar dari kejauhan. Cahaya hitam dengan cepat datang dari kejauhan dan berubah menjadi wajah raksasa. Mata dari wajah itu dengan cepat tertuju pada kepala yang tergeletak di tanah. Kemudian mukanya menghisap dan kepala mulai bergerak seperti hidup. Segera, kepalanya tersedot ke dalam wajahnya. Orang tua Hu mendengus. Dia hendak naik ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Ekspresi Wang Lin juga sangat jelek. Di kejauhan, ada 5 lampu hitam. Mereka juga berubah menjadi wajah raksasa yang menatap mereka dengan dingin. Suara wanita berkerudung putih itu bergetar. Ini adalah dukun 5 daun. Mereka sama dengan kultivator formasi jiwa. Semuanya, berpencar dan bertemu di pintu masuk lantai 3. Pintu masuknya ada di ujung utara. Orang tua Hu mengatakan ini dengan sangat cepat sebelum meraih Su Luo dan wanita itu. Dia dengan cepat melarikan diri dan Qiu Siping segera mengikutinya. Wang Lin tidak mengatakan apapun saat dia berbalik dan pergi. Melihat semua orang pergi, wajah-wajah itu berpisah, mengejar semua orang. Orang yang mengejar Wang Lin adalah orang yang datang lebih dulu. Mata Wang Lin tenang. Setelah terbang beberapa saat, dia berhenti dan berbalik menghadap wajah yang mengejarnya. Dia menamparkan tas pegangannya dan bendera pembatasan muncul di tangannya. Dia mengibarkan bendera dan awan besar gas pembatas mengelilingi tubuhnya. Pada saat yang sama, katak petir terbang keluar dari tas pegangannya dengan perut melebar. Ia membuka mulutnya ke arah dukun buas itu dan bola petir meledak dengan ledakan sonik. Mata wajah raksasa itu menampakkan cahaya misterius saat massa gelap berkumpul di depannya, membentuk perisai raksasa. Bola petir bertabrakan dengan perisai. Bang! Perisai itu bergetar dan retakan muncul. Lebih banyak massa hitam dengan cepat berkumpul di perisai. Setelah bola cahaya menghilang, massa hitam semakin mengembun dan seseorang keluar darinya. Orang ini setengah baya dengan rambut tergerai santai di belakangnya. Lebih dari separuh tubuhnya dipenuhi tato, namun tato tersebut tidak langsung berada di tubuhnya. Mereka melayang sedikit di atas kulitnya. Tatonya terlihat sangat berantakan. Jelas bahwa lebih dari 1 lapisan tato dipasang. Wajahnya sama. Separuh wajahnya dipenuhi tato. Pria parubaya itu perlahan berkata, "Penjajah planet ini, kalian melanggar perjanjian. 100 tahun belum berlalu, jadi siapapun yang masuk akan mati." Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak dapat menemukan energi spiritual apapun di tubuh orang ini, tetapi tato itu memberinya rasa bahaya.
Tangan kanan pria parubaya itu mengusap tato di tubuhnya. Tato itu terlepas dari tubuhnya dan mulai berputar dengan cepat di sekitar lengan kanannya. Tangan kiri pria parubaya itu dengan cepat bergerak dan menunjuk beberapa tato di lengan kanannya. Tato yang terkena mulai bersinar dan menyebar dengan cepat. Tato itu mengelilingi area dengan diameter sekitar 100 kaki. Kemudian tato itu tiba-tiba menutup dan menyerang Wang Lin. Gas pembatas di sekitar Wang Lin dengan cepat berubah menjadi naga dan menyerang tato. Bang, 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 serangkaian ledakan tiba-tiba dimulai. Setiap kali gas pembatas dan tato bertabrakan, keduanya akan hilang. Apa ini? Pria parubaya itu mengerutkan kening. Dia mengambil tato, mengubahnya menjadi kulit binatang di tangannya, dan membuangnya. Kulit binatang ini dengan cepat mulai terbakar, menyebabkan kecepatan tato terbang meningkat. Setelah serangkaian ledakan, Wang Lin memiliki lebih sedikit gas pembatas. Wang Lin masih tenang. Dia sedang memperhatikan tato itu. Matanya berbinar dan dia berpikir, jadi orang-orang biadab ini menggunakan tato ini untuk menyerang. Meskipun tidak ada energi spiritual di dalam tato, ada kekuatan misterius lain di dalamnya. Setelah melihat orang buas itu melempar kulit binatang itu, sedikit niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Dia menamparkan tas pegangannya dan pedang surgawi raksasa muncul di hadapannya. Dia meraih pedang surgawi, mengeluarkan suara gemuruh, dan mengayunkannya ke bawah. Ledakan seperti langit terbelah terdengar dan seberkas cahaya hitam berayun ke bawah. Ekspresi pria parubaya itu berubah drastis saat dia dengan cepat menggerakkan tangannya. Tato itu kembali padanya dan dengan cepat membentuk banyak perisai. Namun, saat pedang surgawi diayunkan ke bawah, cahaya hitam lewat dan semua perisainya hancur. Pria parubaya itu berteriak. Tanpa ragu-ragu, dia berubah menjadi massa hitam. Massa hitam itu berubah menjadi wajah yang dengan cepat mundur. Namun cahaya hitam masih mencapai massa hitam. Jeritan menyedihkan datang dari dalamnya. Ini melambat sedikit, tapi dengan cepat kembali melaju. Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak mengejar. Pandangannya tertuju pada katak petir. Kekuatan pedang tidak mampu membunuhnya. Ayunan itu adalah sesuatu yang tidak dapat dihadang oleh para kultivator formasi jiwa tahap akhir tanpa harta pertahanan yang baik. Orang buas 5 daun itu sangat kuat. Katak petir itu melompat ke udara dan perutnya membesar. Ia kemudian memuntahkan bola cahaya ke arah massa hitam yang melarikan diri. Bola petir melesat keluar dan memasuki massa hitam. Bang! Raungan yang menggemparkan bumi datang dari massa hitam. Massa hitam menghilang dan wajah di dalamnya juga menghilang. Wang Lin mendarat bersama katak guntur. Bau darah pun menyebar dari tempat ledakan terjadi. Pria parubaya itu terbunuh oleh bola petir. Wang Lin merenung sejenak sebelum menyingkirkan katak petir itu. Dia terbang ke utara dengan indera ilahi menyebar. Beberapa jam kemudian, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia melihat ke kanan. Lalu dia dengan cepat bergerak seperti meteor. Ada 2 orang liar di sana. Salah satunya berambut putih dan tubuhnya dipenuhi tato. Di sampingnya ada seorang pria muda. Pemuda itu hanya seperempat tubuhnya yang dipenuhi tato. Di depan mereka berdua ada genangan lumpur. Gelembung sesekali muncul dan kemudian meletus. Keduanya segera memperhatikan Wang Lin. Pemuda itu terkejut. Dia memandang lelaki tua di sampingnya dan tidak berbicara. Mata lelaki tua itu jernih. Dia memandang Wang Lin sekali dan tidak lagi mengganggunya saat dia melihat ke arah genangan lumpur. Tepat pada saat ini, makhluk mirip naga melompat keluar dari lumpur dan menyerang lelaki tua itu. Ekspresi lelaki tua itu tetap tenang sambil menamparkan tato di tubuhnya dengan tangan kanannya. Tato di tubuhnya dengan cepat berpindah dan menjadi pisau besar di tangan kanannya. Sambil memegang pisau besar, lelaki tua itu melompat ke depan dan menebas naga itu. Naga itu menggerakkan kepalanya, menghindari pisaunya, dan menabrak lelaki tua itu. Saat naga itu menghantam lelaki tua itu, tubuh lelaki tua itu meledak menjadi tato yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar. Mata Wang Lin menjadi serius. Semua teknik yang dia lihat digunakan oleh orang-orang biadab sangat berbeda dari teknik para kultivator. Tubuh lelaki tua itu telah menjadi tato yang tak terhitung jumlahnya, dan semuanya memasuki tubuh naga. Naga itu meraung kesakitan. Tubuhnya yang besar keluar dari genangan lumpur dan memercikkan lumpur dalam jumlah besar. Pemuda biadab itu menghindari lumpur dan memandang naga itu dengan ekspresi serius. Tak lama kemudian, naga itu menjadi lemah. Tak lama kemudian, tato yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya untuk membentuk lelaki tua itu lagi. Seolah-olah naga itu telah melahirkan lelaki tua itu. Ketika tato terakhir kembali ke tubuhnya, dia melompat turun dari naga dan memotong kepalanya.
Sejumlah besar darah menyembur keluar dari kepala naga itu. Pemuda itu bersorak dan berlari ke depan. Dia menutupi dirinya dengan darah segar dan tatonya bergerak seolah-olah hidup. Tak lama kemudian, pemuda tersebut duduk untuk berkultivasi dan kemudian mulai menggambar tato sesuai dengan yang ada di tubuhnya. Segera, tato lama diganti dengan yang baru. Melihat ini, Wang Lin tiba-tiba teringat pada satu orang. Episode 347 Klan Abadi yang ditinggalkan. Dia teringat kembali saat dia mengambil alas bedak Teng Li, ketika dia melihat orang aneh berkulit biru itu. Tato di tubuh pemuda itu mengeluarkan cahaya hantu dan mulai bersinar lebih terang. Setelah beberapa saat, lampunya meredup. Tato itu berpindah-pindah dan menutupi lebih banyak tubuh pemuda itu. Mata pemuda itu dipenuhi kegembiraan saat dia mengatakan sesuatu kepada lelaki tua itu dalam bahasa yang aneh. Setelah mendengar bahasa aneh ini, Wang Lin yakin bahwa orang aneh itu ada hubungannya dengan mereka, karena bahasanya sama dengan ini. Penatua biadab itu mengangguk. Dia mengusap kepala pemuda itu dan kemudian menatap Wang Lin. Dia kemudian melihat perangkap binatang di pergelangan tangan Wang Lin. Dia meletakkan tangannya di dada, membungkuk, dan berkata, "Halo, orang luar. Saya Kamel dari klan abadi yang ditinggalkan, dukun 6 daun." Mata Wang Lin berbinar. Dia menggenggam tangannya dan berkata, "Halo, saya Wang Lin, kultivator formasi jiwa." Orang tua itu memandang Wang Lin dan berkata, "Ini belum waktunya untuk kontrak 100 tahun. Setiap kultivator yang masuk harus mati. Namun, karena kamu tidak mengambil kesempatan ini untuk menyerang kami ketika muridku sedang menyerap darah, aku tidak akan mempersulitmu. Selama kamu tidak pergi ke lantai 3 dan pergi sekarang, masih ada kesempatan bagimu untuk hidup." "Ah, benarkah?" Mata Wang Lin berbinar. Orang tua itu berkata, "Bahkan jika temanmu berhasil mencapai lantai 3, mereka tidak akan berhasil keluar hidup-hidup. Ada 7 dukun daun dari sukuku di lantai 3. Mereka sama dengan kultivator transformasi jiwa." Wang Lin merenung dan kemudian berkata, "Terima kasih banyak." Dengan itu, dia menunjuk pemuda itu dan berkata, "Dia baru saja menggunakan darah binatang itu untuk membuat tato. Apakah itu teknik rahasia klan abadi yang tertinggal?" Orang tua itu mengangguk dan berkata, "Itu benar. Klan abadiku yang terbuang menggunakan tato untuk menyerap kekuatan dari binatang buas ini. Semakin kuat binatang itu, semakin besar kekuatan yang kita peroleh." Wang Lin memandang lelaki tua itu, menggenggam tangannya, dan menghilang. Pemuda itu menatap ke arah menghilangnya Wang Lin. Jejak niat membunuh muncul di matanya dan kemudian dia berkata, "Tuan, mengapa Anda tidak menangkapnya dan menyerahkannya kepada kepala suku?" Orang tua itu menggelengkan kepalanya. "Kekuatan tatomu masih terlalu lemah untuk melihat jiwa tato di belakangnya. Seseorang yang bisa membunuh dukun berdaun 5 tanpa terluka bukanlah seseorang yang bisa saya tangkap dengan percaya diri. Juga, jika kita mulai bertarung, kamu akan berada dalam bahaya." Niat membunuh di mata pemuda itu menjadi semakin kuat. "Saya tidak takut mati. Kematian hanya kembali ke tato." Lelaki tua itu mengusap kepala pemuda itu dengan tatapan lembut di matanya dan berkata, "Suku kami tidak cukup kuat. Masih ada suku lain yang lebih kuat yang akan menghadapinya. Saya juga merasakan kekuatan jiwa yang kuat dari gelang perunggu di pergelangan tangannya, jadi sebaiknya jangan main-main dengannya." Pemuda itu mengangguk dan berkata, "Suatu hari, kita akan membunuh jalan keluar kita dan mengusir orang-orang luar ini dari planet ini." Orang tua itu melihat ke arah tempat Wang Lin menghilang. Dia menghela nafas dan tidak mengatakan apapun lagi. Wang Lin terbang melewati lantai 2. Setelah merenung sedikit, dia terbang menuju pintu masuk lantai 3 bukannya pergi. Tujuannya perjalanan ini adalah buah reinkarnasi. Jika dia pergi begitu saja, dia akan merasa sangat frustrasi. Wang Lin terbang sangat cepat dan tiba di ujung utara lantai 2. Dari jauh, dia bisa melihat pintu masuk ke lantai berikutnya. Tempat ini dipenuhi mayat dan berbau seperti darah. Ini dikombinasikan dengan aura menjengkelkan yang tampak seperti aura seperti niat membunuh. Orang tua Hu duduk bersila di dekat pintu masuk. Matanya terpejam dan wajahnya dipenuhi rasa sakit. Su Luo di belakangnya tampak berantakan. Ada luka di seluruh armornya dan bahkan ada yang berdarah. Rambut wanita itu berantakan dan ada 3 garis di wajahnya. Sepertinya dia dicakar oleh binatang buas. Qiu Siping juga ada di antara mereka. Meskipun dia lebih baik dari keduanya, nafasnya tidak stabil. Dia jelas terluka. Mereka bertiga dengan hati-hati menatap lelaki tua Hu dengan ketakutan di mata mereka. Di samping mereka ada seekor binatang raksasa yang tampak seperti kura-kura hitam. Itu adalah tunggangan orang tua Hu. Ada banyak luka pada binatang ini.
Ia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya dengan mata jahatnya dan kadang-kadang mengeluarkan beberapa geraman yang mengancam. Kedatangan Wang Lin menarik perhatian binatang itu. Binatang itu mengalihkan pandangan ganasnya ke arah Wang Lin dan menggeram dengan cara yang mengancam. Segera setelah itu, ia berdiri dan meraung ke arah Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening. Saat ini, Qiyu Siping dan rekan-rekannya melihat Wang Lin. Mereka semua mengungkapkan ekspresi gembira, tapi tidak ada satupun yang berani bergerak. Wang Lin bertanya, "Ada apa?" Qiyu Siping memandang orang tua Hu dan berkata, "Saudara Wang, di sepanjang jalan, orang tua Hu membunuh 2 dukun berdaun 5. Lalu dia membunuh satu sama lain di pintu masuk. Namun, orang ini sepertinya menggunakan teknik pada orang tua Hu untuk membuat pikirannya menjadi tidak jelas." Wang Lin mengerutkan kening lebih keras dan berjalan ke depan. Kura-kura itu segera mengaum dan menarik napas dalam-dalam. Kekuatan hisap yang kuat menyedot udara dari segala arah dan bola udara terbentuk di hadapan penyu. Kura-kura itu menembakkan bola udara ke arah Wang Lin. Wang Lin mendengus. Dia menamparkan tas pegangannya dan katak guntur serta binatang nyamuk segera terbang keluar. Tanpa perlu perintah, katak petir itu memuntahkan bola petir yang bertabrakan dengan bola udara. Dengan keras, gelombang kejut menyebar. Binatang nyamuk itu mengaum, mengitari gelombang kejut, dan menerjang ke arah penyu dengan mulutnya yang tajam. Setelah tabrakan, lelaki tua Hu membuka matanya. Matanya merah dan ada tato menutupi bagian putih matanya. Setelah dia melihat Wang Lin, dia melompat ke arahnya seperti binatang gila. Mata Wang Lin berbinar. Dia menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan bendera larangan. Gas pembatas muncul dan membentuk sangkar yang menjebak lelaki tua Hu. Mata orang tua Hu menjadi lebih merah. Dia mengusap tangannya untuk mencoba memecahkan sangkar. Wang Lin menunjuk ke depan dan berkata, "Perangkap." Lebih banyak gas pembatas dengan cepat keluar dan memperkuat sangkar. Setiap kali orang tua Hu merobek satu lapisan, lebih banyak lapisan yang ditambahkan. Wang Lin berteriak. Rekan kultivator Hu, masih belum sadar. Suaranya seperti guntur. Ia melewati gas pembatas dan masuk ke telinga orang tua Hu. Tangan orang tua Hu segera berhenti, tetapi pada saat ini, tato di matanya bersinar, menyebabkan mata orang tua Hu menjadi merah lagi. Namun, ada sesuatu yang misterius pada matanya kali ini. "Saudara Wang, dukun yang kubunuh maju ke tahap 6 daun tepat sebelum kematiannya dan mengutukku untuk mencoba memurnikanku menjadi boneka. Teknik ini sangat kejam. Jika kita berada di lautan iblis, saya hanya perlu beberapa tahun untuk menghilangkan kutukan ini. Namun, dengan aura menjengkelkan di sini, aku tidak bisa menenangkan diri. Kutukan ini hanya akan hilang pada saat krisis hidup atau mati, jadi, Saudara Wang, serang sekarang." Tubuhnya gemetar. Sepertinya dia kesulitan untuk mempertahankan kendali. Mata Wang Lin menjadi fokus saat dia menyentuh tas pegangannya. Pedang surgawi hitam muncul di tangannya. Setelah jiwa pengembara memasuki pedang, bahkan orang yang pernah melihat pedang sebelumnya akan kesulitan mengenalinya. Dengan pedang surgawi di tangannya, dia menatap lelaki tua Hu yang terperangkap di dalam gas pembatas dan menebasnya. Pedang surgawi itu bersinar hitam dan tampak memanjang saat ditebas. Gas pembatas dengan cepat menghilang saat cahaya hitam lewat, meninggalkan lelaki tua Hu di tempat terbuka. Tato di matanya berkedip dengan cepat. Hampir dalam sekejap mata, tato di mata lelaki tua Hu menghilang dan kemudian setetes darah keluar dari dahinya, turun ke hidungnya, dan jatuh ke tanah. Pedang surgawi itu berhenti 3 inci di atas kepala lelaki tua Hu. Mata Wang Lin berbinar. Dia melambaikan tangannya dan pedang surgawi itu menghilang. Tanpa berkata apa-apa, Pak Tua Hu mengeluarkan sebotol pil. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, dia duduk untuk berkultivasi. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan sambil menunggu orang tua Hu berkultivasi. Ketakutan di mata Qiyu Siping dan kawan-kawan telah mencapai batasnya, jadi tidak ada satupun yang berani bergerak. Bahkan kura-kura pun ketakutan dan tidak berani lagi menggeram. Binatang nyamuk itu mengambil kesempatan ini untuk menyodok leher kura-kura untuk menghisap darah dengan kejam. Baru setelah itu dia cukup puas untuk kembali ke sisi katak petir. Setengah jam kemudian, lelaki tua Hu membuka matanya. Matanya jernih sekarang. Dia bangkit, mengatupkan tangannya, dan berkata, "Terima kasih, Saudara Wang." Meskipun dia terlihat tenang, dia sekarang semakin takut pada Wang Lin di dalam hatinya. Jika pedang Wang Lin turun 3 inci lagi, dia akan mati di tempat. Meskipun ini karena dia tidak menolak atau menggunakan harta sihir apapun, perasaan hidup dan mati itu terukir di dalam hatinya. Orang tua Hu berpikir, sepertinya ketenaran tidak berbohong.
Tak heran jika nama Cheng Niu mampu menjadi begitu terkenal. Dia memang sangat kuat. Wang Lin tersenyum dan berkata, tidak masalah. Suatu hari kemudian, wanita berkerudung putih dan pria tua berjubah hitam masih belum juga datang. Setelah berbicara dengan Wang Lin, mereka memutuskan untuk tidak menunggu lebih lama lagi. Meskipun orang tua Hu tidak tahu lokasi pasti dari pohon reinkarnasi, dia secara kasar tahu di mana pohon itu berada, jadi mereka memutuskan untuk mencari dan menunggu pada saat yang sama. Wang Lin mengangguk setuju. Semua orang memasuki lantai 3. Lantai 3 adalah dunia merah. Kotoran tersebut memiliki sifat misterius yang membuatnya mengeluarkan cahaya merah. Jadi, ketika seseorang melihat ke lantai 3, semuanya berwarna merah. Orang tua Hu berkata dengan nada serius, makam abadi sangat berbahaya saat ini. Jika lantai 2 memiliki 5 dukun daun, lantai 3 mungkin memiliki 6 dukun daun. Kita harus melakukan perjalanan cepat dan segera pergi setelah kita menemukan pohon reinkarnasi. Kemudian dia melihat ke arah Wang Lin dan melanjutkan, rekan kultivator Wang, sejujurnya, Su Luo dan Yun Meng adalah kunci untuk membuat buah reinkarnasi muncul. Masing-masing dari mereka memiliki sisa hidup lebih dari 100 tahun. Dengan menyerah selama 60 tahun, mereka dapat membuat buah reinkarnasi tumbuh. Inilah sebabnya saya membawa mereka ke sini. Nanti, kita masing-masing akan mengambil salah satunya dan segera menemukan pohon reinkarnasi. Qiu Siping diam-diam mengeluh tetapi tidak berani mengatakan apapun. Dia tahu bahwa dia bukan siapa-siapa di mata orang tua Hu. Nanti dia hanya perlu berusaha semaksimal mungkin untuk mengikutinya, karena jika tertinggal pasti dia akan mati. Episode 348 Pohon Reinkarnasi. Setelah orang tua Hu selesai berbicara, dia meraih Su Luo dan berteleportasi ke barat. Qiu Siping mengatupkan giginya dan segera mengikutinya dengan teleportasi juga. Satu-satunya yang tersisa hanyalah Yun Meng yang cantik. Dia berjalan ke arah Wang Lin dan berbisik, terima kasih banyak, senior. Wang Lin tetap tenang. Dia meraihnya dan merasakan pinggang rampingnya. Dia masih tetap tenang dan berkata, tutup matamu. Wanita itu segera menutup matanya, tapi wajahnya agak merah. Dia belum pernah sedekat ini dengan pria sebelumnya. Aroma Wang Lin memasuki hidungnya, menyebabkan wajahnya menjadi semakin merah. Setelah meraihnya, Wang Lin mengambil satu langkah dan menghilang. Wanita itu merasakan angin bertiup di telinganya seperti pisau disertai gelombang energi spiritual, namun angin tersebut segera menghilang. Bulu mata wanita itu bergetar saat dia membuka matanya. Dia melihat cahaya biru lembut menutupi tubuhnya, melindunginya dari amukan angin. Dia diam-diam mengangkat kepalanya untuk melihat Wang Lin. Meski dia tidak tampan, ada aura misterius di sekelilingnya. Ini adalah perubahan misterius yang terjadi pada semua kultivator formasi jiwa. Perubahan ini bergantung pada domain yang mereka peroleh. Saat terbang, Wang Lin memperhatikan tatapan wanita itu, tapi dia tidak melihat ke bawah. Matanya terfokus pada Qiu Siping. Jarak antara dia dan orang tua Hu terus melebar. Dengan kultivasi Qiu Siping, tidak ada cara baginya untuk mengimbangi seorang kultivator formasi jiwa. Ada sedikit kecemasan di mata Qiu Siping. Ketika dia melihat Wang Lin menyusul, dia segera berkata, saudara Wang, bantu saya, bantu saya. Aku bersedia memberimu harta sebagai imbalannya. Wang Lin awalnya tidak mau repot dengannya. Lagi pula, mereka tidak begitu akrab satu sama lain. Namun, ketika dia mendengar harta karun, dia teringat kembali saat dia mengikuti Qiu Siping ke gua bawah tanah itu. Gua itu dipenuhi dengan teks-teks kuno, hal-hal yang tidak dimiliki orang normal. Dia menamparkan tas pegangannya dan binatang nyamuk itu terbang keluar. Setelah Wang Lin memberi perintah, binatang nyamuk itu meletakkan Qiu Siping di punggungnya. Namun, ada sedikit ketidakpuasan di matanya. Jelas sekali ia tidak menganggap Qiu Siping layak untuk duduk di punggungnya. Qiu Siping menghela nafas lega. Meskipun binatang nyamuk itu lebih lambat dari seorang kultivator formasi jiwa, ia hanya mampu mengimbanginya. Dia segera mengeluarkan sepasang lonceng dari tasnya dan berkata, saudara Wang, saya memperoleh ini secara tidak sengaja. Itu ada di dalam seekor binatang. Itu seharusnya merupakan harta karun dari zaman kuno, tetapi tingkat kultivasi saya terlalu rendah untuk memahaminya sepenuhnya. Namun, saya bersumpah bahwa harta karun ini tidak biasa. Saya berharap saudara Wang mengizinkan saya berkultivasi di bawah pohon reinkarnasi nanti. Dengan itu, dia melemparkan lonceng ke arah Wang Lin. Wang Lin menangkap belnya dan menemukan ada batasan pada belnya. Sampai dia melanggar batasan tersebut, dia tidak akan bisa mendapatkan tampilan yang lebih baik.
Dia tidak punya waktu untuk ini, jadi dia menyimpannya. Tepat pada saat ini, dua sinar cahaya hitam datang dari kejauhan. Mereka berubah menjadi dua wajah raksasa. Yang satu menuju ke arah orang tua Hu sementara yang lainnya menuju Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar. Dia melambaikan tangan kanannya dan pedang surgawi dengan cepat muncul di genggamannya. Dia mengayunkannya ke udara dan seberkas energi pedang dengan cepat menebas wajahnya. Ayunan itu bahkan tidak membuat Wang Lin terdiam. Sebaliknya, dia mulai bergerak lebih cepat. Sejumlah besar gas hitam berkumpul di depan wajah untuk membentuk tato besar untuk menghalangi energi pedang. Tato itu bertabrakan dengan energi pedang dengan keras. Tatonya hancur dan energi pedang menghilang. Seseorang keluar dari asap yang dihasilkan. Rambutnya putih, matanya suram, dan di mata kanannya ada luka baru yang mengeluarkan darah. Dia menyentuh lukanya, menjilat jarinya, lalu mengejar Wang Lin. Wang Lin mengerutkan kening. Dia hanya terluka dan tidak meninggal. Itu berarti dia pasti seorang biadab 6 daun, yang sama kuatnya dengan kultivator formasi jiwa tahap akhir. Orang tua Hu, yang berada di depannya, berada dalam kondisi yang menyedihkan. Dia harus berhenti dan mulai bertukar gerakan dengan wanita tua yang muncul dari wajahnya. Dia harus melindungi Su Luo saat melawannya, tetapi dia hanya berada di tahap pertengahan formasi jiwa, jadi dia terus-menerus didorong mundur dan menghadapi banyak bahaya. Binatang penyu. Setelah lelaki tua Hu berteriak, kura-kura raksasa itu tiba-tiba muncul dan mulai melawan wanita tua itu bersama lelaki tua Hu. Saat wanita tua itu melihat binatang penyu itu, matanya berbinar. Dia menyerah untuk melawan lelaki tua Hu dan malah menyerang binatang penyu itu. Pria tua berambut putih yang mengejar Wang Lin juga melihat ke arah binatang penyu dengan keserakahan di matanya. Dia memandang wanita tua itu sebelum meninggalkan Wang Lin dan menyerang binatang penyu itu. Di matanya, dibandingkan mengejar orang luar, lebih baik mengejar darah binatang itu untuk membuat tatonya semakin kuat. Sedangkan untuk binatang nyamuk diabaikan oleh keduanya. Bagi mereka, binatang nyamuk itu tidak ada nilainya. Wang Lin dengan cepat melewati orang tua Hu dan berteriak, rekan kultivator Hu, jangan ragu. Tidak hanya ada dua orang biadab di sini. Jika kita bertarung lebih lama lagi, lebih banyak lagi yang akan datang. Ayo pergi. Orang tua Hu menatap binatang penyu yang diserang oleh dua orang liar itu. Matanya dipenuhi keengganan. Namun, keengganan itu ditekan olehnya saat dia dengan cepat terbang menjauh. Dia tidak punya pilihan ketika dia melihat 3 sinar cahaya hitam lagi dengan cepat terbang menuju lokasinya. Orang tua Hu berkata, barat, pohon reinkarnasi ada di barat. Lantai 3 jauh lebih kecil dari 2 lantai pertama. Setelah mereka tiba di ujung barat, mereka menyebarkan indera keilahian mereka. Mata orang tua Hu tiba-tiba menjadi fokus. Itu di sana. Wang Lin menyebarkan akal sehatnya dan melihat pohon tua yang sudah layu yang dibicarakan oleh lelaki tua Hu. Pohon ini tidak terlalu besar. Itu hanya setebal lengan seseorang. Pohon itu berdiri sendiri dan tidak ada daun di atasnya. Kelihatannya tidak ada bedanya dengan pohon lainnya. Namun, itu adalah satu-satunya pohon di lantai 3. Orang tua Hu berdiri di bawah pohon dan berkata, dengan suara berat, saya pernah ke sini sebelumnya dan belum pernah melihat pohon apapun di lantai 3. Jika bukan karena batu giok zisin, saya benar-benar tidak akan percaya bahwa ada pohon reinkarnasi di sini. Qiyu Siping akhirnya tiba juga. Ketika mereka sudah dekat, binatang nyamuk itu melemparkannya ke tanah dan kembali ke sisi Wang Lin. Qiyu Siping tidak keberatan. Dia berteleportasi di sebelah pohon. Dia sangat bersemangat dan hendak duduk untuk bercocok tanam di bawah pohon ketika lelaki tua Hu memandangnya dan mengerutkan kening. Hati Qiyu Siping bergetar dan kemudian dia dengan cepat menatap Wang Lin. Wang Lin perlahan berkata, biarkan dia berkultivasi. Berkultivasi adalah tindakan yang menentang surga, dan karena dia memiliki takdir untuk tiba di sini, kita tidak boleh ikut campur. Orang tua Hu tidak berbicara tetapi melihat ke arah Su Luo dan Yun Meng. Mereka berdua segera pergi ke bawah pohon dan duduk di kedua sisinya. Qiyu Siping memandang Wang Lin dengan rasa terima kasih di matanya sebelum segera fokus pada kultivasi. Dia tahu waktunya singkat. Mampu atau tidaknya dia mencapai tahap formasi jiwa di masa depan, semuanya bergantung pada hasil hari ini. Orang tua Hu berkata, saudara Wang, Su Luo dan Yun Meng akan membutuhkan 3 jam untuk membuat pohon reinkarnasi menghasilkan buah. Kita harus menjaga mereka selama waktu itu. Mata Wang Lin berbinar dan dia berkata, saya ingin tahu berapa banyak buah reinkarnasi yang akan muncul. Orang tua Hu memandang Wang Lin. Dia merenung sebentar dan berkata, setidaknya ada 2.
Kalau 2, kita masing-masing dapat 1, tapi kalau 3, maka saya harus ambil 1 lagi. Lagi pula, orang-orang di paviliun pemurnian harta karunkulah yang menyerahkan nyawa mereka. Saya harap saudara Wang mengerti. Wang Lin menunjuk ke pohon reinkarnasi dan berkata, tidak apa-apa, tapi cabang pohon reinkarnasi adalah milik saya. Orang tua Hu tertawa. Haha, tidak masalah. Dia diam-diam mencibir. Pohon reinkarnasi ini sudah layu. Percuma setelah dipaksa berbuah, jadi tidak ada masalah memberikannya kepada Wang Lin. Wang Lin mengangguk. Dia maju selangkah dan meraih dahan. Ekspresi orang tua Hu berubah saat dia berteriak, rekan kultivator Wang, apa yang kamu lakukan? Wang Lin memandangi lelaki tua Hu dan berkata, karena cabang ini milik saya, mengapa penting jika saya mengambilnya sekarang? Orang tua Hu terkejut. Dia hendak berbicara ketika Wang Lin memotong sebagian besar. Dia menyimpan dahan di dalam tas pegangannya dan duduk untuk bercocok tanam. Pak tua Hu merenung sedikit. Memikirkan ketenaran Wang Lin dan pedang itu, dia tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia duduk dan tersenyum, saudara Wang, mohon jangan salah paham. Jika kamu hanya mengambil sebagian saja, tidak apa-apa, tapi itu mungkin menghasilkan lebih sedikit buah reinkarnasi. Wang Lin memandang orang tua Hu tetapi tidak berbicara. Tangannya bergerak, menyebabkan munculnya pembatasan. Pembatasan tersebut berlaku di dekatnya. Tangan Wang Lin secara bertahap bergerak lebih cepat, menciptakan lebih banyak pembatasan. Mata orang tua Hu berbinar. Setelah merenung sebentar, dia mengeluarkan 16 bendera kecil dan menebarkannya. Setelah mereka mendarat, benderanya memancarkan cahaya ungu seolah-olah saling memanggil. Pembatasan terus keluar dari tangan Wang Lin. Setelah 99 pembatasan diberlakukan, ia mengeluarkan bendera pembatasan, yang berubah menjadi awan kabut hitam. Kabut dengan cepat mengelilingi area tersebut. Gaib. Mata lelaki tua Hu berbinar saat dia menamparkan tas pegangannya. 5 sabit hitam muncul di depannya. Ada bau darah yang menyengat dari sabit. Ketika sabit itu muncul, banyak sekali jiwa yang terperangkap di dalamnya mencoba melarikan diri. Orang tua Hu melambaikan tangannya dan 5 sabit hitam itu tenggelam ke dalam kabut hitam. Waktu perlahan berlalu. Lantai 3 benar-benar sepi. Ada aura putih susu yang mengalir dari kepala Su Luo dan Yun Meng ke pohon reinkarnasi. Wajah mereka berubah antara putih dan merah. Mereka sepertinya kesakitan. Seiring berjalannya waktu, aura putih susu menjadi semakin tebal di atas kepala mereka. Tapi pohon reinkarnasi tidak berubah sama sekali. Aura putih yang masuk ke pohon reinkarnasi sepertinya tidak melakukan apapun. Bahkan ketika memeriksa dengan akal sehat seseorang, seseorang tidak akan menemukan kemana perginya aura putih itu. Penampilan Su Luo tidak lagi muda. Dia perlahan menua. Kerutan muncul di dahinya dan rambut hitamnya berubah menjadi abu-abu. Yung Meng juga sama. Wajah imut dan mudanya berangsur-angsur berubah menjadi wajah wanita dewasa. Namun kecantikannya tidak berkurang. Dia mendapatkan pesona seorang wanita dewasa. Episode 349 setengah jam. Waktu perlahan berlalu. Su Luo dan Yun Meng menjadi lebih tua. Kulit mereka kehilangan kilaunya dan sepertinya nyawa mereka menghilang bersamaan dengan aura putih. 3 titik kuning akhirnya muncul di puncak pohon reinkarnasi. 3 titik kuning menjadi semakin terang seolah-olah mengandung persediaan kekuatan misterius yang tak ada habisnya. Mata orang tua Hu berbinar dan dia berkata, 3 buah reinkarnasi. Tepat pada saat ini, cahaya kuning menyilaukan muncul dari pohon reinkarnasi. Pilar cahaya kuning melesat ke langit. Cahaya kuning menerobos awan di lantai 3 dan menciptakan cincin kuning yang menyebar. Semakin lama pilar cahaya itu berdiri, semakin lebar pula cincinnya. Lingkaran cahaya kuning itu lebarnya sekitar 1000 kaki, jadi semua orang di lantai 3 akan menyadarinya. Lebih banyak lingkaran cahaya kuning muncul. Garis memanjang dari cincin, menghubungkannya satu sama lain hingga mencapai pilar. Hal ini membuat pilar tersebut terlihat seperti batang pohon raksasa. Kemudian, lebih banyak garis memanjang dari cincin tersebut, membentuk cabang dan dedaunan hingga ada pohon besar yang menembus langit. Pohon reinkarnasi raksasa yang tampak seperti menopang langit di lantai 3 tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Ini bukanlah pohon sungguhan, melainkan ilusi. Namun, kemunculan ilusi ini menyebabkan setiap orang liar di area tersebut menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat ke arah pohon tersebut sebelum bergegas ke arahnya. Wang Lin mengangkat kepalanya. Hatinya tenggelam. Pohon ini pasti akan menarik perhatian semua orang liar di sini. Pertempuran besar akan terjadi. Haruskah dia pergi sekarang dan tidak menunggu buah reinkarnasi atau menunggu buah reinkarnasi dan bertarung?
Wang Lin merenung sebentar dan kemudian matanya berbinar. Tepat pada saat ini, 8 sinar cahaya hitam tiba di cakrawala dan berubah menjadi 8 lelaki tua. Mereka dengan cepat mengaktifkan kekuatan tato mereka dan menyerang orang-orang di bawah pohon. Pembatasan terluar yang ditetapkan oleh Wang Lin diaktifkan, membentuk perisai berbentuk cangkang kura-kura yang menutupi pohon setinggi 300 kaki. Kekuatan 8 lelaki tua itu menabrak perisai, menyebabkan ledakan besar. Bang! Bang! Di bawah serangan yang terus-menerus, batasan tersebut dihancurkan lapis demi lapis. Orang tua Hu membentuk segel dan menembakkan beberapa sinar energi spiritual. Energi memasuki 16 bendera dan kemudian 16 benda mirip hantu terbang keluar darinya. Ke-16 hantu ini berkumpul membentuk badai hitam. Kekuatan melonjak menembus badai dan menghantam 8 orang yang menyerang formasi, menjatuhkan mereka mundur beberapa meter. Orang tua Hu menarik napas dalam-dalam. Dia menutup matanya dan dengan cepat mengaktifkan teknik di tangannya. Mata Wang Lin berbinar dan kemudian dia menunjuk ke 8 orang itu. Pembatasan yang tersisa membentuk tangan raksasa yang menjangkau ke arah mereka. Salah satu dari 8 orang itu langsung ditangkap. Mata Wang Lin berbinar dan dia berbisik, meledak. Dengan keras, tangan itu hancur bersama orang di dalamnya menjadi hujan darah dan daging. Wang Lin menunjuk dengan jarinya lagi dan tangan yang hancur itu terbentuk kembali. Orang-orang liar ini belum mencapai tahap 5 daun. Mereka hanya memiliki 4 daun, jadi mereka seperti kultivator Nas Chainsaw. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya hitam datang dari kejauhan. Ada wajah raksasa di dalam cahaya hitam dan ditutupi dengan tato. Saudara Wang, lindungi mereka untukku saat aku pergi keluar dan melawan mereka. Orang tua Hu keluar dari lapisan batasan dan mulai bertarung dengan orang-orang biadab. Setengah jam kemudian, lelaki tua Hu kembali dengan wajah muram dan 2 luka di tubuhnya. Dia berantakan. Setelah dia masuk kembali, dia duduk dan berkata, saya membunuh mereka tetapi 2 orang lagi datang. Saya tidak bisa mengalahkan mereka. Wang Lin berdiri dan berjalan keluar. Saat dia keluar dari batasan, dia melihat 2 lelaki tua memegang rantai yang terbuat dari tato mereka. Mereka menyerang badai hitam yang diciptakan oleh 16 bendera. Setiap kali rantai menghantam badai, terdengar serangkaian suara berderak. Saat Wang Lin muncul, salah satu mata lelaki tua itu berbinar. Rantai tato yang dipegangnya bergetar dan mendekati Wang Lin seperti ular panjang. Ledakan sonik datang bersamaan dengan rantai tato. Wang Lin juga bisa merasakan jiwa naga yang mengaum di dalam rantai. Wang Lin tetap tenang dan mengulurkan tangan. Kabut hitam di sekitarnya berkumpul membentuk tombak. Wang Lin mengambil tombak itu dan menusukkannya ke rantai tato. Bang! Tombak itu roboh dan retakan muncul pada rantainya sebelum hancur menjadi tato individu. Mata lelaki tua buas itu menjadi serius. Dia meraung dan mengeluarkan kulit binatang merah. Kulit binatang itu terbakar dan berubah menjadi panci besi besar. Saat panci besi muncul, tato yang hancur dengan cepat berkumpul di panci besi. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan tombak lain muncul di tangannya, lalu dia menyerang seperti kilat. Ada ketakutan di mata lelaki tua itu ketika dia berdiri di atas panci besi. Dia melantunkan mantra yang rumit dan kemudian panci besi itu tiba-tiba tumbuh seukuran gunung kecil. Orang tua itu terbang dengan panci besi dan menghindari tombak Wang Lin. Kemudian panci besi itu jatuh dari langit. Sebelum Wang Lin bisa menjauh, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di bawah kakinya. Tubuhnya ditekan oleh kekuatan tak kasat mata, menyebabkan dia melambat. Pada saat yang sama, orang biadab lainnya berbalik ke arah Wang Lin dan tersenyum kejam. Dia melambaikan tangannya dan tato itu terlepas dari tangannya, bertumpuk, dan terbang menuju Wang Lin. Mata Wang Lin masih tenang. Dia membuka tangannya dan berkata, dinding pembatas, muncul. Tombak yang tak terhitung jumlahnya terbuat dari gas pembatas yang ditembakkan dari kabut menuju tato yang telah dibuang oleh orang biadab itu. Pada saat yang sama, Wang Lin menyentuh tas pegangannya untuk mengeluarkan pedang surgawi. Dengan kedua tangannya, dia mengayunkan pedang ke arah langit. Sinar energi pedang melesat keluar dan bertabrakan dengan panci besi. Panci besi bergetar dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana. Orang tua yang berdiri di atasnya terbatuk-batuk darah. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Namun, dia mengeluarkan raungan ganas setelahnya. Kemudian 5 helai daun muncul di kepalanya dan dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Daun itu turun ke bawah kakinya dan masuk ke dalam panci besi, menutup celah-celahnya. Panci besi itu kembali bersinar dan pecah lagi. Dia hanya berjarak 200 kaki dari Wang Lin. Mata Wang Lin menjadi dingin. Tanpa ragu-ragu, dia melemparkan pedang surgawi itu ke udara.
Pedang surgawi menerobos panci besi seperti sedang memotong kertas. Orang tua itu terkejut ketika dia terbelah menjadi dua. Darah berceceran di mana-mana. Pembatasan pada Wang Lin menghilang. Dia membuka mulutnya dan sebuah cap terbang keluar, menghantam orang biadab lainnya saat dia bertarung melawan tombak yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi orang buas itu berubah dan tiba-tiba kulit binatang muncul di tangannya. Kulit binatang itu membentuk tangan raksasa yang menabrak stempel itu. Wang Lin mendengus. Dia bergerak maju, menyentuh tas pegangannya, dan sebuah bel muncul di tangannya. Dia melemparkan lonceng emas ke arah orang biadab itu. Orang biadab itu sudah menjadi gila saat dia berhadapan dengan tombak dan cap. Saat dia hendak mengeluarkan kulit binatang lainnya, dia ditelan oleh bel. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan bel kembali padanya. Dia kemudian dengan cepat menutup belnya. Saat dia menyimpannya, dia masih bisa mendengar bunyi bel. Wang Lin mengambil pedang surgawi dan stempel hitam sebelum kembali ke batasan. Setelah dia kembali ke dalam, lingkungan sekitarnya menjadi sunyi, hanya menyisakan sisa-sisa pertempuran yang berdarah. Di dalam batasan, lelaki tua Hu duduk di bawah pohon reinkarnasi dengan ketakutan di matanya terhadap Wang Lin. Setelah menyaksikan pertempuran itu, ketakutannya terhadap Wang Lin menjadi semakin kuat. Berapa lama lagi? Wang Lin melihat ke pohon reinkarnasi. Ketiga titik itu sekarang seukuran kepalan tangan. Orang tua Hu dengan percaya diri berkata, sebentar lagi, tinggal setengah jam lagi dan buahnya akan siap. Wang Lin berkata, itu terlalu lama. Itu hanya 5 dukun daun, bukan 6 dukun daun, yang setara dengan kultivator formasi jiwa. Aku bisa menahan salah satu dari mereka, tapi jika 2 datang, aku tidak akan bisa berbuat banyak. Ada juga 7 dukun daun di sini. Mereka sama dengan kultivator transformasi jiwa. Ekspresi orang tua Hu menjadi suram. Saat dia hendak berbicara, ekspresinya berubah drastis. Wang Lin menghela nafas dan menoleh. Di kejauhan, 20 sinar cahaya hitam sedang menuju ke arah mereka. 6 dari lampu hitam itu berisi wajah raksasa. 2 orang di depan sangat besar. Cahaya hitam yang mereka keluarkan seperti api iblis yang berkobar. Tato 6 daun akan terus-menerus muncul dan menghilang di dahi mereka. Setelah mereka sampai pada batasan, mereka semua mengambil bentuk manusia. 2 dukun 6 daun di depan adalah 2 orang yang sama yang mengejar Wang Lin dan orang tua Hu tetapi dibujuk oleh binatang penyu itu. Ada beberapa tato lagi pada wanita tua itu serta bekas warna merah di tubuhnya. Proses penyerapan jelas baru saja selesai. Dia tersenyum ketika tangannya yang layu terulur ke depan. Badai gelap yang sudah melemah pun hancur. 16 hantu menghilang dan 16 bendera hancur. Episode 350 Kekuatan Kereta Pembunuh Dewa. Setelah badai hitam mereda, muncullah tirai kabut hitam. Wanita tua itu bergerak maju dan baru saja hendak memasuki kabut hitam ketika ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia memutar tubuhnya ke belakang pada sudut yang mustahil. Sebuah tongkat melintas di dekatnya dan menghilang kembali ke dalam kabut hitam. Sebuah luka muncul di tubuh wanita tua yang layu itu. Dia meraung, lalu tato tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya dan mulai berputar. Setelah mengucapkan beberapa kutukan, tato di sekelilingnya berubah menjadi bola api, yang melesat ke arah kabut hitam. Sejumlah besar tombak terbang keluar dari kabut hitam dan bertabrakan dengan bola api, menciptakan ledakan yang mengguncang surga. Pada saat yang sama, 5 sabit terbang menuju wanita tua itu. Sinar cahaya ungu tiba-tiba di samping wanita tua itu. Ketika cahaya ungu memudar, terlihat seorang pria parubaya. Tubuh orang ini sangat besar. Dia menangkap salah satu sabit di tangannya dan meremasnya. Sabitnya hancur. Kemudian dia mengambil sabit lain dan menghancurkannya. 3 sabit yang tersisa dengan cepat terbang kembali ke kabut hitam dan menghilang. Pria besar itu sebagian besar bertato. Namun, tatonya sedikit berbeda dari tato lainnya. Alih-alih melayang di atas kulit, tatonya malah terukir di kulitnya. Setelah orang ini muncul, wanita tua itu mendengus tetapi tidak berkata apa-apa. Pria kekar ini memandangi kabut. Dia mengepalkan tangan kanannya dan tiba-tiba melepaskan pukulan. Tato di tubuhnya bergerak secara misterius dan otot-otot di tubuhnya mengembun di lengan kanannya. Kabut hitam tersingkir dan 3 sabit tersisa yang bersembunyi di dalamnya hancur. Wajah lelaki tua Hu cemberut saat dia melihat ke arah Su Luo dan Yun Meng di bawah pohon reinkarnasi. Ketika pandangannya tertuju pada Su Luo, lelaki tua Hu mengatupkan giginya dan mengirimkan sinar energi spiritual yang memasuki tubuh Su Luo. Su Luo menjerit kesakitan, batuk seteguk darah, dan jatuh ke tanah.
Namun, sesaat sebelum dia jatuh, sejumlah besar aura putih susu keluar dari tubuhnya dan diserap oleh pohon reinkarnasi. Mata Wang Lin berbinar dan dia menatap lelaki tua Hu. Orang tua Hu ini benar-benar kejam. Dia tidak keberatan mengorbankan murid sektenya sendiri untuk meningkatkan laju pertumbuhan buah reinkarnasi. Namun, ini adalah masalah internal sekte orang tua Hu. Dia tidak punya hak untuk ikut campur dan dia juga tidak mau. Setelah tubuh Suluo menyentuh tanah, 3 titik kuning di pohon reinkarnasi bersinar terang dan perlahan terbentuk. Orang tua Hu tahu itu tidak cukup dan menghela nafas. Dia menunjuk Yun Meng, menyebabkan dia batuk darah. Dia menatap lelaki tua Hu dengan kesedihan di matanya sebelum perlahan menutupnya. Aura putih susu dalam jumlah besar tiba-tiba keluar dari kepalanya dan memasuki pohon reinkarnasi. Dalam sekejap, 3 buah reinkarnasi terbentuk. Wang Lin dan lelaki tua Hu bergegas menuju pohon reinkarnasi pada saat yang bersamaan. Melihat seberapa dekat mereka berdua tiba di bawah pohon pada waktu yang bersamaan. Wang Lin dengan cepat mengambil 1 buah. Adapun orang tua Hu, dia mengambil buah dengan masing-masing tangannya dan dengan cepat mundur. Pandangannya terhadap Wang Lin dipenuhi dengan kehati-hatian. Tanpa ragu, Wang Lin menabrak pohon reinkarnasi dengan tangannya. Pohon itu patah pada pangkalnya, lalu Wang Lin meraihnya dan memegangnya di bahunya. Dia kemudian melambaikan tangannya dan bendera pembatasan kembali padanya. Dia dengan cepat melarikan diri setelahnya. Orang tua Hu juga sama, tetapi arah yang mereka pilih berdua berlawanan. Adapun Qiu Siping, dia telah membuka matanya. Dia mengatupkan giginya dan mengikuti Wang Lin. Semua ini terjadi pada saat kabut hitam menghilang. Pada saat yang hampir bersamaan, ketiga orang itu keluar. Orang-orang liar itu segera pergi untuk menghentikan mereka. Tatapan pria kekar itu tertuju pada Wang Lin. Dia dengan cepat bergerak dan menghalangi jalan Wang Lin. Adapun wanita tua itu, tatapannya tertuju pada lelaki tua Hu saat dia dengan cepat mengejarnya. 6 dukun daun lainnya menatap Qiu Siping. Qiu Siping merasa seperti sedang dikurung oleh binatang buas. Segera, kekuatan misterius menutupi tubuhnya, membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Dia melihat dukun 6 daun menyeringai padanya dan kemudian pandangannya menjadi hitam saat dia kehilangan kesadaran. Di dahinya, tato misterius dan terus berkembang muncul. Menghadapi pria kekar yang menghalanginya, ekspresi Wang Lin muram. Dia dengan cepat mengeluarkan pedang surgawi dan mengayunkannya ke bawah. Pria kekar itu tertawa dan memukul pedang itu dengan tangannya. Bang! Tangan pria kekar itu terbelah hingga tulangnya terlihat. Bahkan ada tato di tulangnya. Dia dikirim terbang, tetapi matanya dipenuhi keinginan untuk bertempur, jadi dia segera pulih dan menyerang Wang Lin lagi. Wang Lin bisa merasakan gelombang kejut datang dari pedang surgawi. Dia meminjam kekuatan itu untuk mundur dan hendak melarikan diri. Dia segera menebak bahwa orang ini bukanlah seorang dukun tetapi seorang pejuang yang belum pernah muncul sebelumnya. Seorang dukun tidak akan bisa menerima pukulan dari pedang surgawi hanya dengan tinjunya. Saat Wang Lin mundur, dia melihat tato di dahi Qiu Siping. Ekspresinya tenggelam. Dia mengulurkan tangan dan mengambil tas pegangan Qiu Siping. Kemudian dia melarikan diri tanpa melihat ke belakang sedikit pun. Pria kekar itu meraung dan mengejar Wang Lin. Saat ini, beberapa dukun yang tersisa datang untuk menghentikan Wang Lin. Niat membunuh melintas di mata Wang Lin dan dia berteriak, "Enyahlah!" Dia mengayunkan pedang surgawi secara horizontal dan memotong 2 orang liar menjadi 2. Orang-orang liar lainnya berhenti ketika mereka melihat ini, dan Wang Lin menggunakan jeda ini untuk menerobos mereka. Ekspresi pria kekar itu suram saat dia dengan cepat mengejar Wang Lin. Keduanya sangat cepat. Dalam sekejap mata, keduanya menghilang di cakrawala. Adapun dukun 6 daun yang baru saja selesai menyempurnakan Qiu Siping, dia mengalihkan pandangannya dari tempat Wang Lin pergi dan berbalik ke arah lelaki tua Hu, yang saat ini sedang melawan wanita tua itu. Dia menjilat bibirnya sambil menatap tas milik lelaki tua Hu. Tas itu memancarkan cahaya kuning. Cahaya ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa disembunyikan oleh tas pegangan. Wang Lin membawa pohon reinkarnasi di bahunya. Pohon ini sangat aneh. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa memasukkannya ke dalam tasnya. Buah reinkarnasi ada di dalam tasnya, tapi dia tidak bisa menyembunyikan cahaya kuning yang mencolok. Pria kekar di belakangnya dengan cepat mengejar Wang Lin. Dia melihat punggung Wang Lin dan keinginan untuk berperang memenuhi matanya. Dia berkata kepada Wang Lin, dalam bahasa yang dapat dipahami Wang Lin, "Orang luar, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Bagaimana kalau kamu bertarung denganku?" Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menyentuh gelang di pergelangan tangannya.
Dia mengayunkan pedang surgawi ke arah pria kekar itu dan berkata, "Baiklah, aku akan bertarung denganmu." Pria kekar itu tertawa. Dia tidak mengelak melainkan meletakkan kedua tangannya di depan dadanya. Dia memblokir pedang itu dengan tangannya, menyebabkan benturan keras. Dagingnya dibelah, namun tulang di lengannya tidak rusak. Keinginan untuk bertarung di matanya meningkat dan dia berteriak, "Cimu, prajurit 6 daun." Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia berkata, "Wang Lin, kultivator formasi jiwa." Cimu melangkah maju, melepaskan pukulan, dan ledakan sonik melesat ke arah Wang Lin. Wang Lin mengayunkan pedang surgawi dan ledakan terjadi 30 kaki di depannya. Wang Lin segera merasakan tangannya mati rasa. "Jika tubuh asliku ada di sini, aku pasti bisa bertarung dengan orang ini." Mata Wang Lin berbinar. Dia melambaikan tangan kanannya dan perangkap binatang itu terbang keluar. Dengan keras, kereta perang pembunuh dewa muncul di hadapan Wang Lin. Binatang buas yang dirantai di kereta itu dengan dingin menatap Cimu dan mengeluarkan raungan yang menggetarkan. Cimu terkejut dan ekspresinya memucat. "Kereta perang pembunuh dewa, biarkan aku melihat apakah kamu layak menyandang namamu." Mata Wang Lin menjadi dingin. Jika dia tidak membunuh orang ini sekarang, dia tidak akan bisa melarikan diri. Binatang buas di kereta perang itu tiba-tiba berbalik ke arah Wang Lin. Setelah memelototi Wang Lin, binatang itu mengeluarkan raungan lagi. Paku pada kereta perang memancarkan cahaya hitam yang perlahan berkumpul pada roh binatang itu. Cimu merasakan bahaya yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Dia tidak menunggu sampai kereta perang aktif sepenuhnya. Dia segera menyerang dan mengayunkan tinjunya. Wang Lin mencibir. Dia bergerak dan mengayunkan pedang surgawi. Ledakan lain terjadi 30 kaki jauhnya, menjatuhkan tangan Cimu. Dia memaksa dirinya untuk berhenti sebelum menyerang kereta itu lagi. Wang Lin mengayunkan pedang surgawi itu lagi. Kali ini, dia tidak berhenti setelah satu ayunan dan terus mengayun. Dia mengayunkan pedang surgawi 10 kali. Bang, bang, bang. Tubuh Cimu terlempar ke belakang dan dadanya memiliki luka yang cukup dalam hingga memperlihatkan tulang di bawahnya. Beberapa retakan bahkan mulai muncul di tulang dekat dadanya, namun dengan cepat sembuh seiring dengan munculnya tato. Teriakan Su Li Guo keluar dari dalam pedang surgawi. Su Li Guo dan jiwa pengembara tidak dapat sepenuhnya mengendalikan pedang surgawi. Jika digunakan terlalu banyak, mereka akan hilang. Setelah Wang Lin mendengar tangisan Su Li Guo, dia berhenti menggunakan pedang surgawi. Pada saat ini, roh binatang telah selesai menyerap cahaya hitam dari paku. Akibatnya, tubuhnya menjadi lebih besar. Rantai yang menekan binatang itu tiba-tiba menghilang dan kekuatan penghancur surga keluar dari kereta dan memasuki roh binatang itu. Roh binatang itu mengaum dan meninggalkan kereta perang. Itu bergerak sangat cepat bahkan Wang Lin tidak bisa melihatnya dengan jelas. Itu tiba sebelum Cimu. Cimu ketakutan dan ingin melarikan diri, tapi perbedaan kecepatannya terlalu besar. Tubuh roh binatang ini dipenuhi dengan kekuatan destruktif saat ia menyerang Cimu. Wang Lin melihat bahwa setelah binatang itu menyerang Cimu, ada jiwa di dalam mulutnya yang besar. Jiwa itu tampak seperti Cimu. Retakan muncul di dahi Cimu dan perlahan meluas ke seluruh tubuhnya. Lalu seluruh tubuhnya berubah menjadi debu dan menghilang.